Keesokan harinya, kita berada di kantor kepala sekolah. Kepala sekolah memulai dengan meminta maaf atas keterlambatannya, menjelaskan bahwa sekolah harus melalui beberapa komite untuk memutuskan hukuman yang memakan waktu. Dia memberinya kabar baik bahwa orang tua pelaku telah berjanji untuk menanggung kerugian dan semua anak yang bersalah akan diskors. Wanita itu mendengarkan dengan tenang, dan ketika kepala sekolah menunjukkan berkas yang mencantumkan semua pelaku, dia tertegun melihat wajah yang familiar, dan dia dengan cepat bertanya apa yang dilakukan foto Sion di dalam berkas itu. Mari kita alihkan perhatian kita ke Deadmansyah dan periksa apa yang terjadi dengan organisasi gila ini. Di dalam, direktur sedang menelepon, menerima ringkasan tentang apa yang terjadi dengan misi Rachel, dan dia terdengar marah. Kembali dalam penampilan sehari-hari yang tidak menyamar, Rachel hanya bisa meminta maaf kepada bosnya. Dia menjelaskan bahwa dia memerintahkan Eugene untuk membunuh wanita tua itu, tetapi rencana itu tidak berjalan seperti yang seharusnya. Rachel mengaitkan kegagalan itu dengan anak yang cacat dan produk tidak berguna yang tidak mampu membunuh wanita tua. Dia adalah produk gagal yang bahkan tidak bisa menjalankan perintah dengan benar. Direktur menghentikan omelan Rachel, mengarahkan percakapan ke apa yang benar-benar ingin dia dengar. Dia sudah mengeluarkan perintah untuk mengambil kembali Eugene dan meninggalkan wanita tua itu sendirian. Namun Rachel justru bertindak gila dan memerintahkan Eugene untuk menghabisi wanita malang itu. Dari sudut pandang direktur, Rachel adalah orang yang gagal menjalankan perintah dengan benar. Rachel bersikeras bahwa satu-satunya hal yang dia gagal adalah mengambil kembali Sion. Namun, direktur menempatkan kepentingan besar pada janji, terlepas dari kepada siapa janji itu dibuat. Itu adalah prinsipnya. Dengan tatapan gila, direktur berkhotbah bahwa di hadapan Tuhan, hanya boleh ada iman dan kepercayaan. Segala sesuatu selain itu adalah bid'ah. Namun, masih ada anak-anak baik yang kurang iman, dan dia tidak punya pilihan selain menciptakan ukuran kontrol yang disebut 3 prinsip. Jadi, Rachel harus mengingat konsekuensi dari peristiwa yang tidak terkontrol dan tidak terduga dari masa lalu. Perintah, prinsip, dan janji, ini adalah aturan mutlak Deadmansyah. Mendengar khotbah direktur melalui telepon, iman Rachel tersulut, tetapi dia masih khawatir tentang pengambilan Sion. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Direktur punya rencana lain untuk itu dalam waktu dekat, meskipun ada banyak cara untuk menangani masalah itu tanpa secara langsung menyentuh wanita tua itu dan membuat Sion memusuhi mereka. Di sisi Maria, yang menyamar sebagai saudara perempuan Eugene, sudah memulai operasi menggunakan beberapa ponsel pintarnya. Keesokan harinya, Sion pergi ke sekolah seperti biasa. Dia terlihat sangat lelah dan bosan, dan pelajaran bahkan belum dimulai. Dia memperhatikan bahwa beberapa teman sekelasnya melihatnya secara berbeda. Dia melihat ada nada ketakutan dan kewaspadaan di mata mereka. Sion lalu berjalan ke kursinya, dia dengan santai bertanya kepada teman sebangkunya ada apa dan mengapa semua orang bertindak aneh. Mungkin orang-orang hanya tegang untuk ujian yang tidak dia ketahui. Melihat teman sebangkunya bungkam, Sion sedikit frustrasi. Yang pertama berbicara dengannya adalah bajingan besar yang duduk di barisan belakang kelas. Mereka ingin tahu apakah apa yang mereka dengar tentang Park Sion itu nyata. Ternyata Maria sudah menyebarkan foto-foto Sion mencekik Hyunho. Itu adalah bukti yang cukup mencolok bahwa dia adalah seorang pembuli. Sion dengan cepat tahu bahwa ini adalah gambar Photoshop berkualitas rendah, tetapi untuk mata yang tidak terlatih, itu mungkin terlihat nyata. Ketika ditanya di mana mereka mendapatkan gambar-gambar itu, bajingan besar di belakang kelas tampak enggan membocorkannya. Setelah beberapa detik berpikir, ketiga bajingan besar itu menundukkan kepala untuk meminta maaf, mengakui bahwa mereka salah selama ini. Ada rumor yang beredar bahwa Park Sion memukul Yosef, mengambil pria itu sebagai bawahannya. Rumor konyol ini sudah menyebar ke seluruh sekolah. Mereka mengatakan bahwa Yosef ketakutan pada Sion. Bahkan ada laporan tentang dia berteman dengan gangster. Mereka memiliki semua foto untuk mendukungnya, dan foto-foto ini keterlaluan. Kabarnya Sion memerintahkan Yosef untuk mengurus Hyunho itu sejak awal. Mendengar potongan rumor terakhir itu membuat perutnya mual. Apa yang dibicarakan orang-orang ini sekarang? Dia mencoba membantah keras keterlibatan apapun dengan tragedi yang dialami Hyunho, tetapi tidak ada yang percaya kata-katanya. Dengan begitu saja, namanya terseret ke dalam lumpur hanya dalam satu malam. Tidak peduli seberapa parah dia ingin menyangkal tuduhan itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Itu juga menarik perhatian kerumunan yang salah, seperti para bajingan besar di barisan belakang. Mereka mendorong dan mendesak orang-orang di sekitar Sion, mencoba menjilat anjing besar baru di kota. Bajingan besar itu bahkan mengancam orang yang tidak bersalah untuk diam atau berakhir seperti Hyunho. Mendengar ancaman itu, Sion melangkah masuk untuk menjepit tangan berat bajingan itu. Sion tertawa, berpura-pura seperti dia mencoba menyembunyikan keterlibatannya. Dia kemudian mengundang bajingan besar Sumjin keluar untuk memberi mereka cerita nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Melihat itu, teman sekelas lainnya terlihat ketakutan dan muak dengan kata-kata dan tingkah lakunya. Tetapi ini adalah satu-satunya cara dia bisa mengendalikan situasi. Dead Man Shah benar-benar membuatnya melalui penyiksaan sosial. Dia membawa semua preman keluar dari ruang kelas dengan sikap acuh tak acuh yang selalu dia miliki. Begitu mereka cukup jauh, kelas meledak dengan diskusi teredam mengenai perilaku Park Sion. Dengan serangan pada citranya sedang berlangsung, Sion harus melewatkan kelas hari ini untuk menggali informasi lebih lanjut. Dia berkumpul dengan sekelompok preman di belakang halaman sekolah. Dia mengetahui bahwa semua orang menerima gambar-gambar Photoshop itu dari obrolan grup pagi ini sebelum sekolah. Akun itu hanya berbagi foto, mengaduk-aduk dengan beberapa kata, dan pergi. Tentu saja, nama-nama tertinggi di daftar tersangka adalah orang-orang Dead Man Shah yang gigi itu. Dia masih tidak bisa menentukan tujuan akhir mereka dengan rencana ini. Untuk saat ini, dia akan bermain peran, bertingkah seperti dia hanya ingin menjalani kehidupan sekolah yang tenang. Tetapi kucing sudah keluar dari karung sekarang. Dia bahkan menyebutkan pindah ke sekolah lain lagi. Suasana hatinya gelap saat dia mengatakan kepada bajingan bertubuh besar itu bahwa dia ingin lulus tanpa masalah. Dia tidak ingin terlibat dalam lelucon seperti ini. Dia sudah melewati titik menyusahkan dirinya sendiri dengan masalah kekanak-kanakan, dia sekarang sibuk dengan dunia orang dewasa. Jadi, dia menugaskan para bajingan bertubuh besar itu untuk memastikan bahwa masalah ini tidak menyebar lebih jauh. Memanggil mereka krunya, menjaga agar ini tetap tenang adalah pekerjaan pertama mereka. Mendengar Sion memerintah mereka, dan memanggil mereka kru, membuat para pria besar ini tersipu sepertiga di sekolah. Saat dia menerima pujian mereka, sosok familiar kebetulan melewati gang gelap itu. Itu tidak lain adalah Ibu Hyunho. Dia baru saja melihat Sion berinteraksi dengan apa yang tampak seperti kerumunan buruk. Ini membawa kita kembali ke kantor kepala sekolah, di mana dia mencoba menyangkal bahwa Sion terlibat dalam kasus putranya. Dia yakin bahwa Sion dan Hyunho adalah teman, dan pasti ada semacam kesalahpahaman di sepanjang jalan. Tetapi kepala sekolah sudah mendapatkan foto terkenal yang beredar di sekitar sekolah. Selain itu, ada kesaksian bahwa dia bergaul dengan Yosef di masa lalu. Dengan semua informasi yang tersedia yang didapat baru-baru ini, bahkan kepala sekolah percaya bahwa Park Sion adalah penghasut asli dari kekacauan ini. Ibu Hyunho duduk di kantor itu, pikirannya bergelut karena tidak percaya. Kepala sekolah menambahkan bahwa menghubungi orang tua Sion tidak mungkin. Mereka tampaknya berpikir bahwa anak itu tidak menerima pendidikan keluarga yang layak. Sebagai seorang pendidik, kepala sekolah tahu terlalu banyak kasus di mana seorang anak seperti Sion dapat dengan mudah tersesat. Dengan rendah hati mengusap wajahnya yang berkeringat, kepala sekolah mendesak wanita tua itu untuk berhenti terlalu mempercayai anak itu. Sementara itu, Sion masih belum melihat gambaran besar itu. Dia hanya berharap rumor itu akan mereda dan akhirnya mati. Dia sangat bingung. Bocah bodoh itu memiliki sisi polos yang mengejutkan, mereka sangat mudah dimanipulasi menjadi bawahannya. Tepat ketika dia tertawa sendiri, Sion memperhatikan sesuatu yang aneh di dekatnya. Dia berhenti tertawa dan bertanya pada sosok yang bersembunyi di balik gang apakah namanya Maria. Maria akhirnya menunjukkan dirinya dengan senyum lebar. Dia pikir dia bersembunyi dengan cukup baik, jadi dia tidak menyangka akan terlihat secepat itu. Sebagai seorang profesional, Sion mendesaknya untuk menghapus bau kopi kuat itu sebelum menjalankan sebuah misi. Ini terjadi saat di depan rumah Hyunho terakhir kali juga. Maria cukup terkejut mendengar bahwa Sion yang legendaris bahkan bisa mencium bau seseorang dari jarak sejauh itu. Itu hampir menyeramkan. Sion mengambil kesempatan untuk bertanya apa masalahnya dan apa yang dia dapatkan dari membuat hidupnya lebih rumit dari yang sudah ada. Tetapi dia tahu bahwa pemuda ini menikmati sensasi dari semua itu. Dia bahkan menangkap aksi keren yang dia tunjukkan pada bajingan berotot itu di gang gelap. Sion sedikit meringis, tidak menyangka berada di bawah pengawasan berat seperti itu. Maria ingin bertanya bagaimana rasanya ditempatkan di posisi pengganggu teratas di sekolah. Sion akhirnya marah, berada dalam sorotan negatif seperti itu bukan gayanya sama sekali. Dia sudah populer sejak awal, tetapi dia tidak membicarakan semua itu. Dia ingin tahu apa yang dia pikirkan tentang tatapan dingin dan kasar dari teman-temannya, mata yang penuh pengkhianatan dan cemoohan di bawahnya. Maria benar-benar ingin tahu apakah Sion menyukai hal-hal itu. Terbiasa dengan karakter gila seperti itu dari Menshan, Sion tetap tenang dan memastikan apakah dia dibalik semua foto-foto itu. Dia mengakui bahwa itu dibuat dengan baik untuk tujuannya, tetapi itu masih agak kasar untuk seleranya. Dia membuat senjata yang sempurna, cukup bagus untuk menipu masyarakat umum. Maria mengakui bahwa, mengingat jadwal yang ketat dan sumber daya yang terbatas, dia harus puas dengan sesuatu yang kasar. Semua yang didengar Sion adalah alasan. Dengan perlahan Sion mengangkat matanya dengan senyum mengejek, dia berbalik ke Maria dan mengucapkan kata itu, goresan.
Senyum wanita muda itu tidak hilang, tetapi tangannya meluncur ke tasnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sion segera melompat keluar dari jalan. Tasnya menderita 3 luka tembak dari senjata yang tersembunyi di dalam tas Maria. Sion bersembunyi di balik dinding beton sambil mencoba menenangkan Mary. Mengatakan ini Korea, mereka tidak bisa begitu saja mengeluarkan senjata api kapanpun mereka mau. Selain itu, Dead Man Shang seharusnya mengambilnya kembali, bukan membunuhnya. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Maria jika dia terkena, Maria hanya tertawa dan berargumen bahwa Sion dapat dengan mudah mengatasi daya tembak sebanyak ini tanpa masalah. Tetapi menurut pendapatnya sendiri, legenda Sion seharusnya mati saja. Dia pikir akan lebih baik jika mereka membuangnya saja, dengan begitu tidak perlu membuang lebih banyak sumber daya untuk pengambilannya. Dengan berjalan ke gang gelap jauh dari mata publik yang mengintip, Maria dengan santai membuang tasnya. Dia sekarang mengendap-endap dengan Glock di tangannya. Di sisi lain, Sion menghapus kehadirannya, membiarkan wanita muda itu berjalan lebih dalam ke dalam kegelapan untuk menemukannya. Begitu dia menganggap waktunya tepat, Sion menerjang Maria, bertujuan untuk melepas pistol dari tangannya. Kekuatan cengkeramannya sangat tidak masuk akal sehingga wanita muda itu tidak bisa menggerakkan senjata api itu dengan 2 tangan. Sion lalu membanting Maria tepat ke dinding di dekatnya, berharap untuk mengguncangnya. Tetapi gadis itu tangguh, dia tahu bagaimana meminimalkan kerusakan benturan. Lebih penting lagi, dia tahu bagaimana membalas. Dengan mengangkat kakinya, Maria menarik pisau tersembunyi dari bawah roknya. Itu hanya pisau kecil di antara jarinya, tetapi pengalaman yang dia miliki menggunakan senjata licik seperti itu membuatnya mematikan. Sion segera melindungi area vitalnya, tetapi dia dipaksa untuk menerima serangan mendadak Maria. Sambil bergerak dengan sangat presisi, Maria bertanya apakah hanya ini yang dia miliki. Mungkin Dead Man Shang benar-benar hancur sekarang jika ini adalah yang terbaik dari mereka. Sion akhirnya mendapatkannya dalam chokehold, menepis pistolnya. Dia menjepit wanita muda itu di tanah dingin dan keras di jalanan, menahannya di tempat dengan 1 tangan dan mengepalkan tinjunya dengan yang lain. Mary pasti tidak pernah menyangka akan jatuh secepat itu. Alih-alih putus asa, dia berguling dengan senyum licik di wajahnya. Ketika dia akan dikalahkan, Maria ingin memohon untuk berbeda. Itu segera menjadi jelas ketika suara familiar membuat Sion terkejut. Itu adalah Ibu Hyunho. Dia baru saja selesai membahas Sion dengan kepala sekolah, memperjuangkan namanya. Sekarang, pemuda itu ada di jalan, menjulang di atas seorang gadis muda, tampaknya mengangkat tinjunya ke arahnya. Tiba-tiba, ibu malang itu tidak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Pemuda sopan ini seharusnya teman putranya, jadi mengapa dia bertingkah seperti preman? Maria mungkin yang terbaring di lantai, tapi dia memiliki senyum seseorang yang sangat senang dengan dirinya sendiri. Ibu Hyunho akhirnya bertanya pada Park Sion apakah benar dia yang menyakiti putranya. Sion segera tersadar, menyadari bagaimana posisinya mungkin terlihat bagi mereka yang tidak memiliki konteks pembunuhan. Maria tidak akan membiarkannya mendapatkan satu kata penjelasan lagi. Wanita muda itu memainkan perannya yang tertekan, bangkit dari tanah dan menangis sambil memohon pada Ibu Hyunho. Mengingat bahwa mereka saling kenal, ibu itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Maria dan Sion. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mendiskreditkan kata-katanya, dia tidak dapat melakukannya. Ketika ibu itu membentaknya, memanggil nama lengkapnya, Sion tertegun. Kepatuhannya membuatnya mustahil untuk melawan kata-katanya. Dia memerintahkannya untuk tetap di tempat dia berdiri. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti, jadi dia tidak berani bergerak 1 inci pun. Mengepalkan tinjunya karena frustrasi, dia mengingat 3 prinsip. Perintah orang tua adalah mutlak. Maria kemudian mulai menuangkan ide-ide beracun ke telinga ibu itu. Pada hari itu, ketika dia mengambil kembali Eugene ke rumah, tubuh anak itu tertutup memar dan mereka tidak akan berbicara tentang cedera itu. Menurut Maria, anak itu terus bersikeras bahwa kakak Sion lah yang melakukannya. Mengingat saat dia melihat Sion bergulat dengan anak itu, Sion membuat alasan bahwa mereka hanya melakukan beberapa latihan pagi. Tidak sulit bagi Ibu Hyunho untuk menghubungkan titik-titik. Ada juga penilaian kepala sekolah dan kesaksian mengenai kaitan Sion dengan Yosef. Maria melanjutkan bahwa dia hanya ingin bertanya kepada Sion tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja pemuda itu marah dan memukulnya. Sion secara alami menyangkal tuduhan ini sebisa mungkin. Maria yang ragu-ragu tertawa padanya di dalam hati, mereka mungkin tidak diizinkan menyentuh ibu baru Sion, tetapi ada banyak cara untuk mencapainya tanpa ancaman kekerasan. Sion mencoba yang terbaik untuk menarik ibu itu. Dia menyatakan bahwa Maria pembohong, dan yang dia dapatkan hanyalah tamparan keras di wajah. Sion terdiam. Ibunya baru saja meletakkan tangannya padanya. Menurut prinsip-prinsip,
Semua yang harus dilakukan Dead Man Shahn adalah membuat orang tua saat ini menyerah pada Sion sendiri. Saat ini, itulah tepatnya yang sedang Maria lakukan. Saat wanita tua yang kesal itu terus mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya, Sion takut akan kata-kata berikutnya. Akhirnya, dia menyuruhnya untuk tidak pernah kembali lagi. Itu adalah paku terakhir di peti mati. Semuanya berjalan sesuai rencana Maria. Dia cukup jenius. Saat dia akan memasuki fase berikutnya dari rencananya, wajah yang familiar menyamar membuat dirinya dikenal. Langkahnya lebar dan kuat, dan dia percaya diri. Itu tidak lain adalah Suster Rachel dalam penyamaran ibunya. Sudah waktunya baginya untuk masuk dan memainkan peran orang tua yang tidak puas dari anak pembuat onar. Mengangkat kacamatanya, dia terdengar seperti ibu yang kelelahan yang tidak bisa menangani kejenakaan anak yang tanpa harapan. Ketika dia memberitahu Sion bahwa sudah waktunya untuk pulang sekarang, pemuda itu terlihat terguncang dan tidak ingin kembali. Kembali ke Dead Man Shahn, direktur memamerkan seringai menjijikannya, menunjukkan gigi berhias permatanya. Di telepon, dia baru saja menerima pembaruan mengenai keberhasilan pengambilan Sion. Dia memuji Maria atas pekerjaan yang sangat baik. Orang gila itu sangat gembira pada prospek senjata terbesarnya kembali sehingga dia kehilangan semua kekuatan di lututnya. Dia berlutut di depan lukisan Tuhan, dan berterima kasih kepada surga karena menjawab doanya. Direktur mengaitkan semua kesuksesan dengan Maria dan ide-idenya yang bengkok. Dia membuat resolusi yang benar-benar cocok sebagai ahli strategi Dead Man Shahn yang paling ulung. Bertingkah sederhana meskipun mendapat semua pujian, Maria bersikeras bahwa dia hanya melakukan apa yang diinginkan direktur, dan dia akan terus melakukannya. Ketika direktur mulai berbicara terus-menerus tentang bagaimana legenda Dead Man Shahn akhirnya pulang, suasana hati Maria memburuk. Perintah berikutnya adalah kembali secepat mungkin, dan dia menerima tugas itu tanpa keributan. Sementara itu, di sisi lain ruangan ada Suster Rachel dan sang senjata tanpa orang tua, Sion. Mereka sibuk makan pizza, es krim, mie pedas, dan semua jenis makanan enak. Rachel berkomentar tentang betapa miripnya selera mereka dalam hal makanan, tahu betul bahwa Sion hanya makan apapun yang dia perintahkan untuk dimakan. Sekilas, biarawati iblis ini sebenarnya memaksanya untuk makan pizza nanas dengan es krim mint di samping. Ini lebih buruk dari penyiksaan, jika Anda bertanya kepada saya. Ini adalah cara Rachel untuk memastikan bahwa Sion telah memutuskan hubungannya dengan orang tua tak terduga itu. Sama seperti sebelumnya, dia memiliki kontrol penuh atas tindakan pemuda itu. Dia yakin Dead Man Shahn akhirnya bisa mendapatkan kembali kepemilikan atas bintang mereka. Sementara itu, Sion dengan memohon, meminta susu untuk melawan panas yang tersisa di mulutnya. Saat mereka sibuk dengan makan malam yang menyiksa, seorang pria yang duduk di kursi roda tiba untuk memeriksa Rachel dan misinya menangkap Sion. Ternyata itu adalah ayah psikopat Yosef, Kwon Bai Yang Woo. Dia juga yang mendukung Dead Man Shahn dengan menyediakan akomodasi dan sumber daya Suster Rachel. Ketika ditanya, dia menjawab bahwa penthouse termahal di area tempat mereka ditempatkan lumayan, itu tidak terlalu buruk. Sion berpendapat bahwa suara orang itu terdengar familiar. Si psikopat tidak terganggu oleh semua omong kosong itu, yang dia pedulikan hanyalah menangkap bocah sialan yang menempatkannya di kursi itu. Dia akan dengan senang hati menghabiskan sejumlah uang untuk mewujudkannya. Menyadari siapa psikopat ini, Sion tersentak dari mabuk mie pedasnya dan berdiri dari kursinya. Dia menggoda bahwa si psikopat pasti mencoba cosplay atau semacamnya dengan semua perban dan kursi roda. Perkataan itu tentu saja membuat ayah Yosef marah. Pertemuan ini bisa saja meningkat di luar kendali jika bukan karena Suster Rachel turun tangan dengan otoritas, dengan menarik mini Uzi, dia mengarahkan moncongnya ke si psikopat yang terikat di kursi roda. Dia menegaskan bahwa, seperti yang telah dibahas, Dead Man Shahn akan mengambil hak asuh Sion dan tidak ada orang lain. Sebagai imbalannya, organisasi tidak akan menyentuh Yosef, dan itu adalah kondisi kesepakatan mereka. Si psikopat berbalik dan meyakinkannya bahwa dia paham jelas tentang detailnya, dan ini hanya bisnis bagaimanapun juga. Sebelum keluar, si psikopat menambahkan bahwa Sion bukan satu-satunya yang dia cari untuk balas dendam. Karena ini tidak menyangkutnya sama sekali, Suster Rachel memberi si psikopat lampu hijau untuk menangani balas dendamnya terhadap orang lain sesuai keinginannya. Dengan duduk di depan Sion, Rachel menggoda bahwa jika pria psikopat itu membunuh Ibu Hyun-ho sebagai balas dendam, Dead Man Shahn tidak akan mengangkat jari untuk membalas. Tentu, organisasi berjanji untuk tidak menyentuh wanita tua itu, tetapi mereka tidak pernah setuju untuk misi perlindungan juga. Menyadari bahwa Ibu Hyun-ho mungkin dalam bahaya besar tanpa perlindungan apapun, sesuatu di dalam diri Sion terpacu. Dia membayangkan apa yang biasa Ibu Hyun-ho lakukan saat ini, dia akan dengan rajin menyiapkan semua makanan ringan yang lezat untuk dijual. Di sisi lain, seorang pelanggan datang ke kedai Ibu Hyun-ho dan segera memesan salah satu kue beras terkenalnya.
Pelanggan bahkan menambahkan beberapa makanan ringan gorengan ke dalam pesanannya. Tepat ketika Sion sedang memikirkannya, ibu itu juga memikirkan Sion. Dia melihat seorang anak bersemangat untuk membuatnya merasa lebih baik di masa terberat dalam hidupnya. Pelanggan menyela lamunannya dengan menambahkan beberapa kimbap yang terlihat lezat ke pesanannya. Dia benar-benar tidak bisa menghilangkan pikiran tentang pemuda itu. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pemuda itu hanyalah anak nakal, dan dia adalah preman yang membuat putranya di rumah sakit. Terganggu oleh semua yang terjadi di dalam pikirannya, wanita tua itu secara tidak sengaja mengiris jarinya. Dia menjatuhkan pisau ke lantai saat kejutan terluka membuatnya meringkuk kesakitan. Melihat ini, pelanggan bergegas masuk ke dapur untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Karena dia bisa melihat banyak pendarahan, ibu itu terus bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Dengan air mata di matanya, dia meyakinkan pelanggan dan dirinya sendiri bahwa itu akan berhenti segera. Tuan pelanggan tenang setelah mendengar itu. Kemudian, bajingan ini mulai menarik pisau tersembunyi dari sakunya, mencengkeram pisau sambil tetap menyembunyikannya. Pelanggan yang tampaknya khawatir itu perlahan menutup celah yang tersisa antara dia dan target. Dia ingat menerima perintah dari bosnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang pembersihan setelah pekerjaan itu. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh wanita tua itu, dan perusahaan mitra mereka akan menangani semuanya setelah itu. Di sisi lain, Ibu Hyunho baru saja menerima panggilan telepon. Dia pasti baru saja menerima berita besar saat matanya terbuka kaget setelah mendengar apa yang dikatakan orang di balik telepon. Ibu Hyunho bergegas berbalik dan lari keluar dari toko, dia bahkan tidak melihat pisau pria itu. Dia hanya memberitahu pelanggan untuk makan sebanyak yang dia inginkan, itu gratis. Ketika ditanya kemana dia pergi, dia hanya menjawab bahwa dia menuju putranya. Ternyata Hyunho secara ajaib telah sadar kembali. Panggilan telepon itu dari rumah sakit, memberitahu ibunya bahwa anak itu telah terbangun. Dokter dan perawat bergegas masuk ke kamar rumah sakit untuk menilai kondisi Hyunho. Anak itu tampak responsif, tetapi masih cukup sulit baginya untuk berbicara. Dokter menyarankan agar dia bersantai dan berhenti memaksakan diri terlalu keras. Ketika ditanya apakah dia mengingat apapun sebelum terluka, pemuda itu menatap langit-langit dan dengan sungguh-sungguh menjawab bahwa dia mengingatnya. Hal terakhir yang dia ingat adalah membentak ibunya dan merasa seperti bajingan terbesar karenanya. Saat dia tidak sadarkan diri, yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa salahnya dia karena memperlakukan ibunya dengan begitu banyak rasa tidak hormat. Yang ingin dia lakukan hanyalah meminta maaf padanya, kemudian air mata akhirnya turun. Mengalami semua emosi yang meluap-luap ini, Hyunho tampaknya meregresi menjadi anak-anak yang putus asa mencari ibunya. Dia merindukannya dengan sangat, dan dia merasa mengerikan tentang bagaimana interaksi terakhir mereka berubah. Seolah diberi isyarat, ibunya menerobos masuk ke ruangan. Dia masih merah dan kelelahan dari berlari jauh-jauh ke kamar rumah sakit putranya. Dia berjalan di antara dokter dan perawat, dia hanya memiliki mata untuk putranya. Para praktisi medis di sekitar wanita tua itu akhirnya memperhatikan bahwa ada darah di tangannya. Hyunho meraih tangan ibunya yang berdarah dan meminta maaf dengan sebanyak ketulusan yang bisa dia kerahkan. Dia belum sepenuhnya pulih secara mental, tetapi dia hanya ingin memberitahu ibunya bahwa dia salah. Dia begitu terbungkus dalam masalahnya sendiri sehingga dia menyakiti ibunya di sepanjang jalan. Mendengar kata-kata itu dari seorang putra yang Anda pikir tidak akan pernah bangun membuat wanita tua itu kewalahan dengan segala macam emosi. Dekat pintu, pelanggan pembunuh yang dikirim oleh si psikopat masih menguntit wanita tua malang itu. Dia menelepon bosnya, memberitahunya bahwa ibu dan anak itu berada di lokasi yang sama. Mereka bisa dengan mudah menangani keduanya bersama-sama ketika kesempatan muncul, tetapi bos memerintahkan operasi untuk berhenti. Kembali di penthouse, Suster Rachel menjadi gila pada furnitur di sekitarnya. Tidak ada yang luput dari kemarahannya. Mulutnya terlihat berdarah saat dia memegang senapan mesin ringannya. Dia melantunkan kutukan seolah-olah dia telah dizalimi oleh seseorang. Itu karena dia telah ditipu. Si psikopat itu, ayah Yosef, berani menculik Sion, dan melanggar kesepakatan mereka. Si psikopat baru saja memikirkan rencana yang jauh lebih menarik. Dia bisa secara pribadi menangani Hyunho dan ibunya tepat di depan mata Sion. Kembali beberapa hari yang lalu, kita pergi ke pusat pekerjaan Harimau Putih di mana para buruh selalu tersedia untuk dipekerjakan. Di dalam, Suster Rachel merasa tidak nyaman dengan misinya. Di sampingnya ada anak itu, Eugene. Keduanya tegang saat duduk di sofa, menunggu pembaruan apapun. Mereka disambut oleh wanita kantor cantik dengan tersenyum, di tangannya ada 3 cangkir kopi untuk dirinya sendiri dan para tamu. Rachel mengkritik wanita itu karena bergerak begitu lambat. Wanita kantor itu tertawa ringan dan meminta maaf karena memakan waktu lama. Dia menjelaskan bahwa pasar dan kantor pusat Baiyangwu Construction berantakan karena banyak hal yang harus dihitung setelah Rachel membuat kekacauan besar.
Wanita itu menawarkan Eugene secangkir kecil coklat panas, mengingatkannya untuk minum perlahan. Terkejut, anak itu berterima kasih padanya untuk penawaran itu. Suster Rachel terlihat tidak terhibur. Mereka mengeluarkan cukup banyak uang tunai, jadi sedikit masalah seharusnya tidak mengganggu. Dan ini adalah perjanjian profesional, bagaimanapun juga. Mendengarnya menyebut profesionalisme, wanita kantor itu duduk dan setuju mereka harus bersikap sebagai profesional. Tetapi bukankah sangat tidak profesional ketika satu pihak membuat kekacauan besar tanpa mempertimbangkan akibatnya? Itulah yang dipikirkan wanita kantor itu. Mendengar wanita itu menyerang tindakannya, membuat Suster Rachel kesal. Dia cukup mahir dalam menyamarkan kata-katanya dengan basa-basi. Eugene hanya duduk di sana di tengah semua ketegangan, berpikir dia seharusnya tinggal di rumah saja. Bagaimanapun, wanita kantor itu sudah mengurus semuanya, dan terserah Rachel untuk melihat laporannya, meskipun dia secara terang-terangan tidak dihormati oleh kopi yang disajikan dalam cangkir kertas. Baiyangwu Constructions juga mengatakan mereka tidak membutuhkan kompensasi atas kerusakan. Wanita kantor itu cukup ingin tahu tentang itu. Rachel menjawab bahwa itu adalah pertukaran yang setara antara dua pihak. Begitulah cara para profesional menyelesaikan pekerjaan. Kekacauan apapun yang dibuat Baiyangwu Constructions tidak ada hubungannya dengan Dead Man Shahn. Tetapi wanita kantor itu dengan serius menasihati Rachel untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati mulai sekarang. Penasaran dengan nada yang tidak menyenangkan itu, Rachel bertanya apa arti nasihat itu. Wanita kantor itu menegaskan bahwa para profesional harus berurusan dengan profesional lain, bukan dengan delinkuent yang ceroboh. Organisasi Baiyangwu Constructions ini agak terlalu sulit untuk dipercaya. Bertentangan dengan penilaian Rachel, mungkin mereka tidak layak menjadi mitra bisnis. Kembali ke masa kini, dia mengalami akibat dari tidak mendengarkan nasihat wanita kantor itu dan ketidakpercayaan pada Kwon Baiyangwu yang meragukan. Kursi dan meja penthouse menderita di tangan biarawati yang marah itu. Ketika dia mengeluarkan senjata, Anda tahu itu serius. Ternyata si psikopat telah menculik Sion. Mata Kwon Baiyangwu yang tak bernyawa menyembul melalui perban, senang dengan pemandangan pemuda yang sangat ingin dia hukum. Dia tidak menyangka mesin pembunuh yang begitu efisien begitu tidak berguna tanpa perintah dari orang tua. Dia berguling ke pemuda itu, dan mengelus rambut Sion. Sekarang dia berada di bawah pedoman Dead Man Shahn. Sion tidak bisa melakukan apa-apa tanpa perintah yang tepat. Si psikopat sangat terpesona oleh tingkat cuci otak yang begitu kuat. Sambil memutar kursinya, Baiyangwu tertawa seperti anak kecil saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang menarik. Dia membayangkan berhubungan dengan organisasi dan membeli Sion untuk menjadi miliknya. Sejak saat itu, dia bisa saja memerintahkan Sion untuk membunuh wanita tua dari toko makanan ringan itu. Itu akan menjadi skenario gila yang hanya bisa dipikirkan oleh pikiran yang tidak stabil. Tertawa seperti orang gila, si psikopat cukup senang dengan betapa menariknya ide itu untuk dilihat. Dia menurunkan godaan sedikit, dia mendesak pemuda itu untuk sedikit keluar, karena mereka bahkan belum mulai. Segera, dia akan merobek wanita tua itu dan putranya yang terluka menjadi berkeping-keping tepat di depan mata Sion yang tidak berdaya. Karena pemrograman cuci otak state of the art yang dia jalani, pemuda itu tidak akan bisa melakukan apa-apa selain menonton. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa perintah, bagaimanapun juga. Yang harus dia lakukan hanyalah duduk diam, dibungkam, dan terikat sambil menonton pertunjukan. Tak lama setelah itu, akan tiba gilirannya untuk mengalami rasa sakit itu sendiri. Kwon Baiyangwu sudah memberitahu Sion bahwa dia akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Kembali di rumah sakit, ancaman telah dihilangkan, dan para dokter dan perawat memastikan bahwa Hyun-ho sudah stabil. Ibunya dengan penuh kasih mengupas apel di samping tempat tidurnya. Dia benar-benar ibu yang baik dalam hal merawat anaknya. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu, lalu Hyun-ho bertanya pada ibunya tentang sayatan di jarinya. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak sengaja mengiris dirinya sendiri. Ibunya mengatakan bahwa itu hanya luka kecil dan tidak ada yang terlalu serius. Hyun-ho tahu ibunya akan selalu meremehkan seberapa buruk hal-hal itu. Dengan memaksakan diri untuk bangun, dia ingin bertanya-tanya untuk beberapa perban. Dia mengatakan padanya bahwa dia seharusnya mencoba bergerak sedikit bagaimanapun juga. Dia harus menghentikannya dari mencoba berlari, berjanji untuk mendapatkan beberapa perban untuk lukanya. Sebelum keluar dari ruangan, dia menyebutkan betapa keras kepalanya Hyun-ho. Dia pasti mendapatkan sifat itu dari ayahnya. Yang mengejutkan wanita tua itu, lorong di luar kamar rumah sakit sangat sepi dan gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Dia kemudian berhasil mencapai meja depan untuk bertanya apakah ada orang di dalam, tetapi tidak ada tanggapan. Tepat ketika dia bertanya-tanya kemana semua orang pergi, seorang pria mengenakan jas menyelinap dari belakang. Bahkan dengan lengan yang patah, pria itu hanya membutuhkan satu serangan untuk membuat wanita tua itu tidak sadarkan diri dan roboh di lantai. Begitu dia menghantam tanah dengan keras,
pria itu mencatat 1 di daftar targetnya. Bawahan Bai Yangwu memandang Xion saat dia memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan wanita tua itu ke dalam mobil terlebih dahulu. Bawahan itu terpesona oleh fakta bahwa Xion, pemuda yang bisa dengan mudah membongkar organisasi yang kuat dengan banyak keamanan, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa diperintahkan untuk melakukannya. Di sisi lain, pintu kamar Hyunho bergeser terbuka dengan sangat keras. Dia pikir ibunya telah kembali setelah memakan waktu lama, tetapi apa yang dia lihat adalah pria penuh perban yang mengendarai kursi rodanya. Kwon Bai Yangwu terlihat gila, seperti biasa, saat dia meminta maaf karena memakan waktu lama untuk masuk ke ruangan. Dia bersemangat untuk akhirnya melihat seperti apa Hyunho. Dia berharap untuk bertatap muka dengan pemuda itu, yang hampir dibunuh putranya. Tidak menyadari siapa pria ini, Hyunho merasa tidak nyaman dan ketakutan. Saat lebih banyak pria mengenakan jas membanjiri ruangan, Bai Yangwu dengan santai memperkenalkan dirinya sebagai ayah Yosef. Dia terpaku pada kaki Hyunho yang patah, mencatat seberapa banyak kerusakan yang ditimbulkan Yosef pada bocah malang itu. Bai Yangwu menemukan semua kekerasan itu disesalkan. Dia lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh gips pemuda itu saat dia mencatat betapa sakitnya itu. Inilah mengapa dia mencoba mengajari putranya yang nakal itu bahwa efisiensi adalah kunci untuk segalanya. Dengan meninggalkan saksi kejahatan, setengah hidup dan terluka parah, Bai Yangwu harus melangkah masuk dan melakukan semua pekerjaan kotor lagi. Akhirnya menyadari bahwa pohon itu lebih buruk daripada buahnya, Hyunho membeku di tempat tidurnya, ketakutan menguasai pikirannya. Beberapa meter jauhnya dari rumah sakit, seorang wanita mengenakan tiks kulit di sekujur tubuhnya mengakui dengan marah bahwa wanita kantor dari pusat pekerjaan Harimau Putih benar. Suster Rachel mengakui bahwa dia seharusnya tidak bekerja dengan bajingan tidak profesional itu untuk misi sepenting itu. Di tangannya ada pistol Zipline. Setelah menembak, kebisingan minimal hampir tidak menimbulkan kecurigaan para pria di dalam kamar rumah sakit. Itu tidak masalah meskipun dia tidak pernah menjadi orang yang lebih memilih operasi diam-diam dan lambat. Biarawati itu tersenyum seolah-olah dia sangat bersenang-senang. Menggunakan momentum, Rachel menendang jendela, tidak berhenti sampai kakinya mencapai salah satu berandalan kelas 3. Pada titik ini, biarawati yang gila itu hanya berteriak tentang Xion kesayangannya dan pengkhianatan menjijikan kepada Deadman Shah. Kwon Bai Yangwu tidak terkejut dengan masuknya Rachel yang bombastis, dia selalu tahu bahwa dia akan datang mencari anak emas itu. Menonton Suster Rachel memotong barisan demi barisan gangster adalah pemandangan menarik untuk dilihat. Dia sangat terampil dalam seni melawan banyak pria sendirian. Dengan setiap gerakan yang terampil, dia akan memberikan cedera pada korban berikutnya, dan menetralisir mereka secara efisien. Ketika mengayunkan pisaunya untuk merobek daging seorang pria, dia tidak akan berkedip, justru senyumnya hanya akan tumbuh lebih besar. Setelah dengan cepat membersihkan para gangster Bai Yangwu tanpa hambatan, Suster Rachel akhirnya tertangkap oleh salah satu bawahan Bai Yangwu. Pria itu berulang kali berteriak bahwa dia berhasil menangkapnya, dan anak buahnya segera bersiap untuk melancarkan serangan. Rachel menanggapi itu dengan sangat tenang, saat dia bertanya kepada pria itu apakah dia suka memeluknya dari belakang. Dengan senyumnya yang khas, Rachel menghantamkan belakang kepalanya ke wajah pria yang menangkapnya. Itu adalah cara mudah untuk membebaskan diri dari kuncian. Setelah membebaskan diri, pembantaian berlanjut saat semakin banyak gangster berjas jatuh ke lantai rumah sakit dengan dingin. Seluruh tubuhnya adalah senjata. Menerima tendangan dari biarawati gila itu adalah hukuman mati. Menyadari bahwa mereka mungkin telah terbang terlalu dekat dengan api, Bai Yangwu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Hyunho terlebih dahulu dan memindahkannya ke tempat tujuan mereka melanjutkan rencana. Kemudian mereka keluar ke entah kemana sementara Rachel terus menjatuhkan semua orang satu persatu. Dengan nada tidak sabar dalam suaranya, dia bertanya kemana para preman itu mencoba pergi. Dia tidak peduli dengan bajingan sialan ini, dia hanya ingin melihat Xion lagi. Satu-satunya yang tersisa untuk menghadapinya sekarang adalah pria dengan lengan yang patah. Begitu dia menjentikan jarinya, lebih banyak gangster keluar dari kamar rumah sakit yang berbeda. Mereka tampak seperti preman yang tangguh bertempur yang tidak akan bersikap lunak terhadap seorang wanita sendirian. Suster Rachel melihat sekeliling, menyadari bahwa dia telah melangkah ke dalam jebakan yang merepotkan. Dari kiri ke kanan, pria yang memegang pisau besar mengelilinginya. Dia tidak bisa memahami alasan mengapa mereka telah mengumpulkan begitu banyak gangster untuk membantu. Mereka tampak seperti segerombolan kecoak yang membanjiri lorong. Bahkan ada satu yang memiliki gergaji mesin. Setelah memanaskannya, suara mengerikan memenuhi aula. Rachel mengangkat tangannya dan mengakui bahwa dia terkesan dengan mereka yang membawa alat pembantaian yang menarik. Karena mereka cukup baik untuk menunjukkan sesuatu yang keren padanya, hanya adil bahwa dia mengeluarkan senjatanya juga. Rachel kemudian mengeluarkan senjata-senjata yang dia sembunyikan di bawah mantelnya, dia lalu mengambil senapan mesin ringan di kedua tangan, dan mengarahkan senapan itu ke gangster yang tidak beruntung.
Rachel melepaskan hujan peluru sambil mengejek para preman untuk mendatanginya jika mereka bisa. Bahkan pria yang paling berani pun akan ragu untuk menyerbu setelah mereka melihat rekan-rekan mereka berjatuhan di lantai, kehabisan darah dari luka tembak. Pria gergaji mesin itu masih hidup, dia belum bergerak 1 inci pun dari posisinya sejak tadi. Rachel secara efektif mengendalikan situasi dengan melakukan yang terbaik. Karena sepertinya dia ingin bermain dengan senjata, pria itu akan ikut bermain. Dia melakukannya dengan membawa Sion keluar dari tempat dia disembunyikan untuk menonton. Tersembunyi di balik gangster lain, pria itu menembakkan pistol dari lengannya yang tampak patah. Tembakan itu mengenai paha suster Rachel, menyebabkan pendarahan yang cukup parah. Dia tidak terlihat kesakitan. Meskipun terkena tembakan itu, justru yang ada, dia terlihat lebih marah. Pria yang licik itu sebenarnya telah menggunakan lengan palsunya yang patah untuk menyembunyikan senjata api di dalam gips untuk kesempatan seperti ini. Pria itu kemudian meyakinkan Rachel bahwa peluru berikutnya akan mengenai kepalanya. Mendengar ancaman itu, sesuatu di dalam diri Sion menyala. Dengan memaksa untuk melepaskan penutup mulutnya, dia bertanya kepada pria itu apakah dia baru saja mengancam akan membunuh Rachel. Sebelum menyadari apa yang terjadi, bayangan buram sudah menuju ke orang kepercayaan Bai Yang Wu. Sion telah secara efektif menetralisir 2 pria yang menjaganya, dan akhirnya meluncurkan pukulan lurus ke wajah pria itu, menjatuhkan kacamatanya. Pria itu berkata, ini tidak seharusnya terjadi. Sion seharusnya menjadi sandera yang tidak berguna jika tidak ada perintah yang dikeluarkan. Apa yang tidak mereka perhitungkan adalah kenyataan bahwa dia saat ini milik Dead Man Shan itu sendiri. Pria itu baru saja mengancam akan membunuh seorang suster dari Dead Man Shan, dan itu memanggil salah satu dari 3 prinsip. Menurut prinsip ketiga, Sion sekarang dapat mengklasifikasikan setiap preman di lorong ini sebagai ancaman bagi organisasi itu sendiri. Dengan hanya kemarahan di tinjunya, dia bersumpah untuk menembus situasi saat ini dan memenuhi tugasnya. Para preman sekarang melihat senjata paling mematikan Dead Man Shan, dengan nama kode Sean. Dengan bodohnya salah satu gangster mencoba menggulat Sion kembali, berusaha menghentikannya menyelinap pergi seperti tikus kecil. Tetapi meskipun perbedaan ukuran mereka, Sion dapat mengatasinya dengan mudah. Sion kemudian membalas dengan pukulan lurus ke wajah, menjatuhkan beberapa giginya. Itu sangat buruk sehingga preman malang itu mengalami cacat bicara. Sion menambahkan garam ke luka dengan memanggil preman yang berdarah itu bayi karena menangisi gigi dan menghantamkan tinjunya lagi. Dan serangan terakhir adalah jacamar ke kepala, meratakan struktur tengkorak si bodoh itu. Saat menghujani peluru pada para preman yang mencoba mendekat, Rachel sedang menganalisis Sion. Tanpa orang tua, dia tidak yakin mengapa Sion bertindak. Dia entah bagaimana menipu dirinya sendiri untuk berpikir bahwa Sion mengambil tindakan semata-mata demi dirinya, karena kekhawatiran. Sementara itu, Sion hanya membagikan pukulan kritis kiri dan kanan. Ketika satu preman mencoba mendatanginya sambil mengayunkan pipa logam, dia berhasil menghindar tepat pada waktunya. Ada terlalu banyak preman untuk diatasi, jadi Sion perlu mendapatkan senjata yang layak untuk menjadi gila. Melihat perlengkapan medis, Sion berguling di atas konter rumah sakit. Para preman bodoh itu berpikir Sion terpojok tanpa tempat untuk pergi. Lalu seorang preman botak melompati konter juga, tetapi begitu dia dengan sombong menjulurkan kepalanya, kepala itu justru bertemu dengan ketajaman jarum suntik. Sion menusuk si botak malang itu di matanya. Itu hanya permulaan. Sion lalu mengambil berbagai suntikan dari konter dan menyuruh pasiennya untuk bersabar, dan dia menegaskan bahwa apa yang akan datang akan menyakitkan. Sion lalu melompati para preman sambil melepaskan hujan suntikan dengan akurasi sempurna, sambil berteriak waktu vaksinasi. Saat para gangster bergegas mengeluarkan jarum dari tubuh mereka, Sion mendorong tempo acara lebih tinggi. Dia mulai dengan meraih wajah salah satu preman dan menghancurkannya lebih dulu ke tanah. Pertunjukan kekuatan dan kebrutalan itu membuat para gangster lainnya tertegun sejenak, mendorong mereka untuk menjatuhkan senjata mereka. Sampai salah satu preman pemberani berteriak kepada semua orang untuk menyingkir sambil membawa gergaji mesin. Preman itu masuk dengan niat membelah anak itu menjadi 2, sambil tersenyum menyeramkan di wajahnya. Melihat itu, Sion segera lari dari sana, bertingkah seolah dia takut oleh senjata yang dibawa preman itu. Sion lalu melihat sebuah tempat tidur di belokan sudut tajam yang bisa menyembunyikannya dari pandangan sejenak. Ketika preman itu mengejar Sion, dia bertemu dengan ranjang yang meluncur menyapu kakinya. Trik kecil ini hampir membuat kepala Sion terbelah 2, tetapi gergaji mesin itu tidak cukup panjang untuk mengenainya. Sion lalu mengikat preman itu erat-erat ke tandu. Sion bertanya kepada preman itu bagaimana dia berencana menggunakan gergaji mesin saat mendorong tandu. Sion lalu menjelaskan tujuan mereka adalah tumpukan gangster yang berkeliaran di aula rumah sakit. Dengan terlihat seperti orang gila yang menikmati senjata penyiksaan buatannya, Sion mendorong tandu dengan kekuatan penuh. Menit berikutnya penuh dengan teriakan mengerikan dan suara daging yang terkoyak. Pada akhirnya,
Preman itu pingsan di tengah jalan saat memotong batalion teman-temannya dengan gergaji mesin. Sion tidak percaya bahwa pocitanya rusak begitu mudah. Dia dengan bercanda mendesak preman itu untuk tetap terjaga, karena dia masih memiliki banyak pertanyaan. Dengan mengancam preman itu, Sion bertanya lokasi Ibu Hyunho. Kemudian Rachel mendatanginya, dan tampak terkesan bahwa Sion telah menyelesaikan satu sisi aula begitu cepat. Para gangster yang masih selamat dari Sion, memutuskan untuk melarikan diri, jadi itu tidak terlalu menyenangkan. Sion lalu mengajaknya untuk mengejar para gangster demi Ibu Hyunho. Tapi Rachel sangat menentang ide itu. Dia tidak datang ke sini untuk menyelamatkan wanita tua itu. Dia datang karena para bajingan amatir ini mencoba menculik Sion dari Dead Man Shah. Sion sendiri bertarung seperti anak yang baik dan menggunakan kekuatannya untuk melindunginya. Dengan Sion yang sudah dibebaskan, dan musuh-musuh tercerai-berai, akan logis bagi mereka untuk menyelesaikannya dan kembali ke markas. Sion lalu mengubah nadanya, berlutut dengan satu lutut, dan menyatakan bahwa dia melakukan apa yang dia lakukan bukan untuk Dead Man Shah, tetapi untuk Rachel. Dia benar-benar memperkuat bahwa dia bertindak demi biarawati aneh itu. Dengan perlahan dan lembut Sion membungkus perban di sekitar luka Rachel, dia terus berpura-pura seperti anak setia yang sempurna. Dengan ide ini, dia mendesak Rachel untuk membantu membunuh dan memusnahkan ancaman yang berani melukainya. Dengan ini, mereka bisa menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi jika mereka berani menyentuh instruktur Dead Man Shah. Rayuan yang dilakukan Sion untuk membujuk Rachel sangat efektif. Dengan begitu Rachel akan melakukan apapun yang dia minta saat itu juga. Di dalam hati, Sion hanya berharap bahwa pertunjukan kecilnya ini akan berhasil. Kemudian Rachel memompa uzinya, dan Sion mempersiapkan tinjunya untuk merobek beberapa gangster. Jauh dari rumah sakit, Ibu Hyunho membuka matanya dan melihat pemandangan yang mengerikan. Di depannya ada wajah bayi Yang Woo yang penuh perban, menatap ke dalam jiwanya. Tetapi si gila itu secara mengejutkan bertindak sopan dan meminta maaf karena membuatnya ketakutan. Dia secara alami ketakutan, dan dia menghela napas saat dia menjelaskan bahwa dia harus mengambil tindakan drastis untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat meja dan kursi sekolah, akhirnya terlintas di benaknya bahwa mereka berada di ruang kelas. Itu bukan hanya ruang kelas biasa, itu adalah ruang kelas kedua anak mereka, dan dia sebenarnya duduk di meja putranya. Dengan melihat ke bawah, wanita tua itu tidak bisa percaya dengan kekejaman seperti itu. Di meja putranya ada pesan-pesan penuh kebencian yang tertulis di seluruh permukaan, menargetkan Hyunho. Bayi Yang Woo bertindak seolah-olah dia terkejut dan putranya bukan pelaku utama. Dia bahkan memainkan peran ayah yang lumpuh dan terluka sebisa mungkin. Bayi Yang Woo mengupas semua masalah dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai ayah Yosef. Dia sengaja menunjukkan wajahnya yang terluka untuk menyalahkan Park Sion. Dengan menatap ke jendela, dia bersikeras bahwa anaknya juga korban dari Park Sion. Dia mengaku bahwa Sion menempatkan dirinya dan putranya dalam kondisi yang mengerikan. Bayi Yang Woo terus memberitahu Ibu Hyunho bahwa Sion adalah pelaku dari semua insiden bullying yang menimpa putranya. Berkat foto-foto yang dia lihat di kantor kepala sekolah, cerita Bayi Yang Woo terlihat semakin meyakinkan. Mengenakan pertunjukan yang dramatis, penjahat yang cerdik itu menangis karena tidak lebih memperhatikan anaknya. Melihatnya dalam kesulitan saat jatuh dari kursi rodanya, Ibu Hyunho mencoba membantu. Sambil berbaring di lantai, dia bersumpah untuk membalas dendam sebagai pertobatan karena tidak dapat melindungi putranya. Dia memiliki pidato yang penuh gairah, tetapi ibu itu tidak nyaman dengan ide balas dendam dan lebih suka melibatkan hukum. Bayi Yang Woo menyebutnya naif karena percaya bahwa pihak berwenang akan dapat melakukan apapun. Dia bahkan menunjuk ke jendela yang tepat di mana Hyunho jatuh sambil mencoba meyakinkan wanita tua yang manis itu untuk membalaskan dendam putranya. Untuk menghentikan bajingan Park Sion itu, dia menyerahkan pisau tajam kepada Ibu Hyunho sambil menegaskan bahwa mereka harus mengambil alih. Saat dia menempatkan gagang pisau di tangannya, iblis jahat itu terus meracuni pikirannya dengan tindakan balas dendamnya. Kembali di Dead Man Shah, sang direktur baru saja menerima laporan tentang apa yang terjadi di Korea. Bagi organisasi mereka, kelompok tanpa latar belakang, seperti Bayi Yang Woo konstruksi, tidaklah penting. Itu membuat direktur marah bahkan lebih, mengetahui bahwa para preman rendahan ini mencoba menargetkan mahakaryanya, Sion. Di malam yang sama, Rachel mengumpulkan anak-anak di timnya untuk melakukan perintah dari Dead Man Shah. Bahkan Maria dan Eugene memiliki senjata pilihan mereka di tangan, bersiap untuk memberi pelajaran kepada orang-orang dari Bayi Yang Woo konstruksi karena telah mengusik Dead Man Shah. Ini akan menjadi perintah pertama Sion setelah kembali, jadi direktur ingin melihat beberapa aksi. Mereka diberi lampu hijau untuk melancarkan murka penghakiman ke perusahaan konstruksi kecil itu. Saat berjalan melalui aula, Sion berkata bahwa dia meninggalkan alat komunikasinya di meja. Mendengar itu Rachel dan yang lainnya, memandangnya seperti orang bodoh yang tidak profesional.
Sion lalu mencoba meminjam radio dari Maria, tetapi dia menyuruhnya pergi. Bahkan Eugene kecil mengejeknya karena tidak memenuhi nama legendarisnya dengan bertingkah seperti anak bodoh. Di sisi Rachel, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan bahwa bayi Yang Woo dan anak buahnya berada di sekolah Sion, berdasarkan kamera lalu lintas di dekatnya. Jika iblis itu berada di sini, maka ibu Hyunho juga akan berada di tempat yang sama. Rachel diam-diam menyadari perasaan Sion pada wanita tua itu. Sion bertingkah seperti orang bodoh yang ceroboh, tetapi dia datang ke tempat ini dengan tujuan. Rachel harus mengingatkannya bahwa mereka datang ke sini untuk menghilangkan musuh dan tidak ada yang lain, bukan untuk sesuatu yang tidak berguna. Dia meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang dia setujui, tetapi sesuatu sedang bergejolak di dalam pemuda itu. Sion lalu berkata, jika yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan semua yang terlihat, seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Tanpa diketahui oleh Sion dan timnya, mereka sedang diawasi melalui CCTV. Di ruang kontrol terlihat ada orang bersenjata yang mengawasi setiap gerakan mereka. Orang itu tahu bahwa dia sedang mengawasi orang-orang dari Dead Man Shahn, tetapi dia tidak keberatan. Yang dia pedulikan hanyalah peningkatan kesulitan yang akan membutuhkan pembayaran ekstra di sakunya. Mereka juga pernah mendengar tentang pembunuh dari Dead Man Shahn, tetapi itu sebenarnya penyederhanaan. Orang-orang Dead Man Shahn hanyalah tentara bayaran seperti mereka, dan mereka hanya sedikit lebih muda dan jauh lebih berharga. Bayi Yang Woo mengayunkan kursi rodanya ke ruang kontrol dan menjanjikan kepada kedua tentara itu dengan bayaran sebanyak yang mereka inginkan, selama mereka bisa menyingkirkan orang-orang dari Dead Man Shahn seperti yang dijanjikan. Seharusnya ada 3 tentara bayaran, tetapi yang satunya akan datang terlambat. Tetap saja, Dimitri yakin bahwa ini bisa menjadi pekerjaan 2 orang saja. Bayi Yang Woo masih merasa sedikit tidak aman, mengetahui betapa tangguhnya Sion dan kelompoknya. Merasa terhina oleh kurangnya kepercayaan, Dimitri berkata dengan mengancam bersikeras bahwa pekerjaan itu akan berjalan tanpa hambatan. Dimitri punya kebiasaan menakut-nakuti orang seperti itu, tapi setidaknya dia cukup profesional untuk tidak menyentuh klien yang menjengkelkan, dan dia percaya bahwa profesionalisme ini membedakan mereka dari anak-anak itu. Sion dan kelompoknya diam-diam melintasi aula sekolah, mencari tanda-tanda aktivitas. Mereka belum mendengar suara dan belum melihat satupun orang, tetapi pelacakan mereka seharusnya benar. Di sisi Maria, dia merasa aneh bahwa tidak ada kamera CCTV di dalam sekolah yang berfungsi. Eugene menyarankan agar mereka berpisah dan mencari untuk meliput lebih banyak wilayah, dan mereka seharusnya bisa menangani para amatir sendirian. Rachel menyukai ide itu, dan akhirnya mereka berpisah. Maria mengambil ruang keamanan sebagai sisinya sehingga dia bisa bekerja untuk mengaktifkan kembali kamera. Rachel mengingatkan semua orang untuk tetap berhubungan dengan radio mereka jika terjadi masalah. Ketiganya diam-diam menertawakan Sion karena melupakan radionya seperti seorang amatir. Karena tidak bisa dihindari, Sion terjebak mengikuti Rachel sebagai gantinya, dan di sisi Eugene memilih untuk mencari di gedung baru. Dengan anak-anak itu pergi, Rachel dan Sion ditinggalkan di aula, sendirian dengan target obsesi pembunuhan yang anehnya melukis senyum mengerikan di wajah Rachel. Sion mulai bertindak buruk, bertingkah seperti pria tangguh, dan Rachel akhirnya menghentikan omong kosong untuk bertanya kepadanya secara langsung apakah dia masih memikirkan wanita tua itu dan putranya yang diganggu. Dia ingin tahu mengapa Sion bertindak sejauh ini untuk orang asing ini. Rachel menjelaskan bahwa obsesi yang salah tempat ini tidak punya tempat dalam misi dan harus dihilangkan. Rachel mengancam bahwa berpegangan pada warga sipil ini hanya akan membawa lebih banyak bahaya ke arah mereka. Sebelum bertemu Sion, mereka hanyalah orang biasa, dan ketika bertemu dengannya, dalam beberapa hari saja mereka telah menjadi sasaran untuk asosiasi rahasia bergengsi dan telah diculik oleh gangster kelas 3. Hanya ada satu kesamaan di antara semua insiden ini, dan mudah untuk melihat apa itu. Orang-orang itu akan menjalani kehidupan normal jika Sion tidak muncul. Sekarang hidup mereka telah secara permanen terbalik berkat campur tangannya yang tidak perlu. Dia mungkin tidak ingin memikirkannya dengan cara yang begitu mengerikan, tetapi Sion bisa merasakan beban hidup dan darah mereka di setiap langkahnya. Rachel benar-benar tahu bagaimana memicu emosi Sion dan membuatnya percaya bahwa semuanya adalah kesalahannya. Dia tahu bagaimana pikiran Sion bekerja, jadi dia juga tahu cara menghancurkannya hanya dengan beberapa kata. Dalam keadaan sangat rentan, Rachel memperkuat perkataan bahwa satu-satunya tempat Sion berada adalah Dead Man Shahn. Sesi cuci otak kecil mereka terganggu ketika Sion merasakan sesuatu datang dari jauh. Dia mendorong Rachel ke samping, keduanya menghindari peluru yang meluncur. Si penembak terkesan pada indera Sion yang mendeteksi tembakan tersembunyi itu. Berdasarkan reaksi Rachel terhadap penampilan si penembak, sepertinya dia mengenalnya. Ternyata Dmitry Medvedev, dia adalah wakil komandan dari unit tentara bayaran Rusia yang disebut Barevod. Terakhir kali mereka bertemu adalah 2 tahun lalu dalam sebuah misi di Vladivostok. Dmitry lalu menjatuhkan tubuh Maria yang lemas ke lantai. Dia bersumpah bahwa dirinya hanya memukulnya karena Maria.
Rachel menatap tentara bayaran itu dengan racun di tatapannya. Dimitri mengakui bahwa dia menyukai Rachel, tetapi misi adalah misi. Dia lalu mengangkat uzinya, dan dia hanya mengarahkan pistolnya ke Maria, menuntut pendekatan profesional daripada emosional terhadap situasi tersebut. Dimitri mengusulkan agar dia bisa menghentikan misi ini dan membiarkan semuanya berlalu setelah Rachel berkencan dengannya. Tanpa jeda, Rachel mengutuk anjing genit itu dan menarik pelatuk berkali-kali. Dimitri dengan cepat melemparkan tubuhnya untuk berlindung, menghindari rentetan awal. Berlari di bawah konter, dia memposisikan ulang untuk sudut yang lebih baik. Dia berhasil membalas tembakan tetapi gagal mengenai Rachel. Dia berhenti di balik penutup dan mengisi amunisi senjata gandanya pada saat yang sama. Mereka tidak menyangka akan bertemu Bareford, jadi segalanya akan menjadi jauh lebih rumit. Sambil terjebak dalam baku tembak yang intens dengan tentara bayaran, Rachel terus menceramahi Sion tentang bagaimana dia menyeret seorang wanita tua yang tidak bersalah ke dalam dunia berbahaya ini. Tapi saat ia melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa Sion sudah menghilang. Sambil memuat ulang senjatanya, Dimitri terus mencoba merayu Rachel, tapi itu tidak efektif. Tentara bayaran itu berpendapat bahwa beberapa lubang peluru di tubuhnya akan cukup untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Di sisi Sion, yang telah menyelinap ke dinding dekat Dimitri, menyindir bahwa tentara bayaran itu tidak memiliki keterampilan untuk menjatuhkan Rachel. Keduanya dengan cepat terlibat dalam pertarungan jarak dekat, menampilkan pistol. 3 tembakan awal digagalkan hanya dengan mengubah arah lengan Dimitri. Sion lalu mendorong lebih jauh sambil menjauhkan pistol. Dengan berat badan penuh dan momentum di balik satu serangan, tinjunya dan wajah tentara bayaran itu bertemu. Dimitri menerima pukulan itu seperti sang juara. Dia memuji Sion karena memiliki sengatan yang lebih kuat daripada gadis ceria itu. Sambil menjilat darah yang mengalir keluar dari hidungnya, Dimitri menemukan lawan yang layak dan sangat gembira. Anda lihat, tentara bayaran Rusia dari Bareford adalah pejuang terkenal. Mereka memiliki tes masuk yang kejam untuk menyaring yang lemah dengan cara yang paling Rusia. Peserta dijatuhkan di gurun Siberia tanpa alas kaki, dan mereka harus keluar hidup-hidup setelah berburu sesuatu di alam liar. Tradisi berdarah ini memberi mereka nama. Mereka yang berhasil dalam cobaan tidak manusiawi itu dilantik ke dalam Bareford. Dimitri di sini berburu beruang untuk ujiannya. Mengetahui hal ini, tidak mengherankan bahwa dia tidak terpengaruh oleh pukulan Sion. Tepat ketika Sion memikirkan kembali pukulannya yang seharusnya cukup kuat, tinju Dimitri mendarat di wajahnya juga. Serangan itu mengirimnya terbang jauh. Dimitri terbiasa bergulat dengan beruang sampai mati, jadi pukulan kecil tidak akan pernah cukup untuk menjatuhkannya. Tepat ketika dia akan menyelesaikan pekerjaan, dia akhirnya menyadari bahwa pistol di tangannya telah dibongkar. Satu-satunya jendela peluang yang dimiliki Sion adalah saat dia menerima pukulan, namun dia mampu melucuti pistolnya dengan mudah. Sekarang Dimitri melihat apa yang dipermasalahkan tentang anak-anak Dead Man Shahan sebenarnya. Di sisi Sion, dia masih belum tahu cara mengatasi perbedaan fisik mereka. Sambil mengambil pistol yang lainnya, Dimitri membidik di belakang Sion. Dia memiliki tembakan yang bersih tetapi terpaksa menghindar ketika Rachel muncul untuk menembaknya. Dimitri bercanda dengan Rachel sambil menyelinap ke tempat berlindung lagi. Jika dia melihat bagian atas kepalanya, Rachel berjanji untuk menempatkan 3 lubang baru di dalamnya. Tentara bayaran itu bercanda bahwa mendengar ancaman seperti itu membuat jantungnya berdebar karena suatu alasan. Ini bisa menjadi 2 lawan 1 yang mudah, tetapi Dimitri memiliki beberapa cadangan. Sekarang dengan alat pelindung dan daya tembak yang tepat, kelompok yang menjengkelkan itu kembali, dan dia terpaksa berlindung juga. Maria juga telah sadar kembali, dan berjuang untuk berbicara dengan jelas karena luka-lukanya. Dia akhirnya berhasil mengucapkan bahwa ada tentara bayaran lain berkeliaran di sekolah. Walaupun singkat, tetapi dia berhasil melihat pria lain itu melalui kamera. Di sisi lain, tentara bayaran berambut biru sedang berada di gedung sekolah baru. Di sana, dia mengundang Eugene kecil untuk bermain game. Merasakan bahaya, anak itu segera bersiap untuk mengambil tindakan jika diperlukan. Si rambut biru terus bertingkah seolah dia pria yang ramah dengan senyum cerah sambil membuka tas besarnya. Kita kembali ke sisi Sion dan Rachel. Dimitri tidak bangga mengandalkan otot besarnya, dia lebih suka mengalahkan target sendiri. Sion telah pulih, cukup untuk berdiri tegak dan memberitahu Rachel untuk pergi ke tempat Eugene, karena anak itu pasti dalam bahaya melawan tentara bayaran lain. Adapun pembunuh beruang raksasa, Sion ingin berhadapan langsung dalam 1 lawan 1. Dia ingin mengembalikan semua pukulan yang telah dia terima sejauh ini. Rachel mencoba membujuk Sion keluar dari ide sembrono seperti itu, tetapi para gangster yang melambaikan senjata mereka di luar membuatnya mustahil untuk campur tangan. Untungnya, para idiot itu tidak terbiasa menembakkan senjata, jadi bidikan mereka payah. Dengan kesal,
Rachel membalas tembakan dan menjatuhkan setiap preman bodoh di sepanjang jalan. Mereka yang terkena tembakannya, mati atau menderita kerusakan serius, sementara mereka yang tetap tidak terluka terlalu takut untuk membalas tembakan. Sion sangat bertekad untuk menghadapi Dimitri sendirian. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa gelar legendarisnya bukan hanya untuk pertunjukan. Rachel akhirnya mengalah dan membawa Maria yang terluka keluar dari aula. Dia berlari sambil memilih pengejar seolah-olah dia bermain mode zombie. Melihat itu, Dimitri tidak senang. Dia sangat menyukai Rachel. Sion menghukum sedikit kelalaian perhatian itu dengan mendaratkan Ho ke wajah. Dimitri menangkis itu dan mempersiapkan tinjunya untuk serangan balik. Itu adalah pukulan lurus mengerikan yang terasa seperti bisa melubangi kepala seseorang. Untungnya, Sion bereaksi cukup cepat untuk menghindar. Dimitri tidak suka diganggu, terutama ketika dia mencoba merayu gadis jahat seperti Suster Rachel. Sion mengalami masa sulit menghadapi pukulan pembunuh beruang yang berat, dan hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menangkisnya. Tapi Dimitri adalah seorang petarung berpengalaman, dia tahu cara mengatasi pertahanan yang buruk. Dia selalu bisa hanya menggunakan perbedaan dalam kekuatan murni untuk memiringkan timbangan demi keuntungannya. Sion mampu menurunkan penjaganya untuk serangan terakhir, tetapi pukulan itu secara misterius membuat lengannya berdarah dengan luka yang masif. Tentara bayaran itu menggunakan pistol yang dia bongkar sebelumnya dan menjepit gumpalan logam itu ke dagingnya. Sion menghina pria besar itu karena masih menggunakan trik receh, mengingat ukurannya, tetapi semua adil dalam pertarungan hidup dan mati, dan Dimitri lebih suka menyebut itu strategi. Sion menegaskan bahwa penggunaan trik receh seperti itu adalah alasan yang tepat untuk membuat Rachel tidak akan pernah bermain dengan Dimitri. Awalnya, pria besar itu merasa terhina, tetapi kemudian dia terkesan oleh ejekan Sion yang efektif. Dia cukup menyukainya untuk meninggalkan semua trik dan berlari ke arah Sion seperti kereta barang raksasa, siap merobek anak itu berkeping-keping. Seperti biasa, Sion membiarkan matanya terbuka dan menangkis serangan pertama. Dan sama seperti sebelumnya, dia terlempar dari keseimbangan karena dampaknya terlalu besar. Tetapi, kali ini dia berhasil meninggalkan 2 pulpen tertancap di lengan Dimitri. Mereka bersarang jauh di sana, dan pendarahannya cukup serius. Namun, ini adalah permainan anak-anak untuk tentara bayaran veteran itu, dan itu hanya membuatnya semakin marah. Dengan kemarahan datang peningkatan kecepatan yang membuat Sion kesulitan. Sementara pria besar itu mengejarnya dengan tinju terkepal, Sion melemparkan jaketnya untuk menutupi garis pandang Dimitri. Ketika pria besar itu menyingkirkan jaketnya, Sion telah menghilang dari pandangannya. Dia memperhatikan bahwa pintu yang seharusnya tertutup, sedikit terbuka. Dimitri menjilati bibirnya seperti predator memburu mangsanya. Sion bersembunyi di kantor acak yang dia temukan sambil menyesali keputusannya untuk menghadapi monster Rusia itu sendirian. Dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa binatang buas seperti itu akan datang ke tempat yang tidak mencolok seperti ini, tapi dia sudah tahu jawaban untuk itu, dan semua itu karena dirinya. Elemen jahat terus mengalir ke tempat ini karena kehadirannya, dan dia benar-benar bertanggung jawab atas hancurnya kehidupan normal orang-orang. Meskipun demikian, situasi dan tak keberdayaan ini membuat Sion marah. Itu bukan jenis kemarahan yang keras, tetapi jenis kemarahan yang menakutkan dan tenang. Dimitri lalu menendang pintu sampai terbuka, dia ingin segera mengakhiri permainan ini, tapi Sion mengabaikan pria besar yang berbisik itu. Saat ini dia berdiri terdiam memikirkan bahwa perkataan Rachel memang benar. Jika dia tidak datang ke sini, tidak akan ada tentara bayaran elit yang mendatangkan malapetaka di kampus sekolah menengah, dan keluarga Hyunho juga akan baik-baik saja. Sion menerima bahwa dia berkontribusi pada alasan hal-hal menjadi seperti ini, tetapi itu hanya memicu keinginannya untuk mengakhiri kekacauan ini dengan tangannya juga. Dia tidak bisa hanya duduk, bersembunyi, dan menangis karena itu menyakitkan. Dimitri merasakan perubahan dalam aura pemuda itu dan segera berhenti bermain-main. Mengetahui bahwa dia harus mengakhirinya dengan cepat, Dimitri menerjang dengan pisau tempurnya. Sion dengan tenang mengelak tanpa sedikit pun gerakan terbuang dan merespon dengan mematahkan lengan Dimitri, secara harfiah membalikkan siku pria besar itu. Dia bahkan tidak melihat tangan yang mematahkan lengannya dengan seberapa cepat itu terjadi. Dengan ancaman pisau dinetralkan, Sion menggunakan kaki Dimitri sebagai loncatan. Sion memanjat raksasa itu dan akhirnya menanamkan lututnya jauh ke dalam hidung tentara bayaran itu. Untuk sekali ini, dia bisa menjadi orang yang memanggil pria besar itu kurcaci. Pukulan itu keras dan bersih, tetapi Dimitri adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Dia akhirnya mengakui nama Sion, dan menunjukkan rasa hormat kepada lawannya yang tangguh. Hidungnya berdarah, dan dia mendapat rasa aneh lagi saat melihat versi terkunci dari Sean. Mari kita mundur sejenak ke waktu 2 tahun lalu, dalam misi Vladivostok yang terkenal, di mana Dimitri ditugaskan untuk bersiaga di luar benteng. Tentu, dia mendapat harga yang bagus untuk misi itu,
tetapi dia hanya bertugas sebagai sopir. Itu membuatnya kesal bahkan lebih bahwa dia menjemput anak-anak kecil di tengah malam. Mendengar keluhannya, Rachel mengoreksinya karena melabeli anak-anak itu sebagai anak nakal. Dia lebih suka memanggil malaikat kecilnya anak-anak baik dari Dead Man's Shahn, dan mereka adalah produk yang sempurna. Di sisi Dimitri, dia jauh lebih tidak berpengalaman dan kasar saat itu. Dengan mengabaikan Dimitri, Rachel memerintahkan anak-anak di bawah perawatannya untuk masuk ke kendaraan satu persatu sebelum ledakan. Tepat ketika Dimitri muda akan bertanya tentang ledakan apa ini, benteng besar di belakangnya meledak dan terbakar dalam api. Saat dia melihat benteng yang terbakar, Rachel mendesaknya untuk cepat duduk di kursi pengemudi. Dia mengikuti dan bertanya apakah Rachel yang menyebabkan ledakan itu. Rachel hanya menjawab bahwa itu adalah produk dari kerja keras anak-anak. Rachel lalu berbalik ke anak-anak dan bertanya apakah perjalanan itu bersifat mendidik. Mereka secara tunggal mengonfirmasi. Kemudian datang kritikan dari Rachel untuk anak-anak itu. David melewatkan banyak tembakan, kemungkinan besar karena masalah dengan pistol, dan Rachel mendesaknya untuk mempertahankan senjatanya dalam kondisi prima. Akting Amy membutuhkan beberapa perbaikan karena dia cenderung bergumam dalam kata-katanya ketika taruhannya tinggi. Tom seharusnya menjadi pria tersembunyi, tetapi langkah kakinya terdengar saat menyelinap masuk. Adapun Eddie, Rachel hanya memerintahkannya untuk membuang permen yang dia ambil dari ruang rapat, karena para profesional seharusnya tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Mendengar semua kritik konyol ini, Dimitri tertawa betapa tidak masuk akal kedengarannya. Tepat ketika dia akan menyalakan rokok, mata Rachel menyipit dan menghentikannya dengan mematahkan rokok itu. Dia bersikeras bahwa asap rokok akan buruk bagi anak-anak. Rachel cukup kecewa bahwa adik laki-laki pemimpin Bareford, ini tampaknya tidak terlalu berpengetahuan tentang industri tersebut. Tepat ketika dia akan memprotes dihina, Dimitri tertegun melihat psikopat itu mengenakan kostum biarawati lateks ketat saat mengikat rambutnya. Sejak saat itu, Dimitri terpikat oleh pesona psikotik Rachel. Karena muda dan tidak berpengalaman, dia mencoba menyembunyikannya pada saat itu, meskipun wajahnya merah seperti tomat matang. Dengan mengubah topik pembicaraan, dia bertanya di mana Rachel mendapatkan bekas luka di wajahnya. Dimitri bahkan dengan bercanda bertanya apakah salah satu anak di belakang memberikannya padanya. Dengan menyentuh tanda itu, Rachel menjawab bahwa dia mendapatkan bekas luka itu saat sedang melatih seorang legenda dari Dead Man's Shahn, yang memiliki kode nama Sean. Bahkan saat itu, Rachel memiliki pujian tanpa henti untuk mahakarya organisasi. Di usia muda, Sean dicap sebagai jenius di bidang mereka, dan produk yang sempurna. Pada saat itu, mereka masih tidak tahu di mana Sean berakhir. Bahkan, mereka sangat putus asa untuk menemukannya sehingga mereka akan dengan senang hati mendapatkan informasi apapun yang terkait dengan anak itu. Salah satu tanda pengenal Sean adalah kata satu yang ditato di punggungnya. Kembali ke masa kini, melihat sekilas tato Sean mengingatkan pria besar itu akan percakapannya dengan Rachel 2 tahun lalu. Sambil memunculkan kembali persendiannya ke dalam soketnya, Dimitri memberi pujian pada keterampilan Sean. Begitu tulang-tulang itu kembali ke tempat yang tepat, dia merobek bajunya untuk melakukan duel man-to-man dengan musuh yang tangguh. Dmitry Medvedev, juga dikenal sebagai Grizzly, wakil komandan Bareford, siap untuk pertarungan yang sebenarnya. Dia lalu menerjang dengan pisau di tangan, dan Sean merunduk untuk menyingkir. Gerakan paksa membuatnya terperangkap dalam cengkeraman pria besar itu. Sambil dipegang erat di bagian belakang lehernya, Sean dipaksa untuk menerima serangan lutut di perutnya. Dia menggertakkan giginya melalui rasa sakit dan tidak bergeming. Sean lalu menghantamkan kepalanya ke dagu pria besar itu, membuat Dmitri tertegun sejenak. Dia punya cukup waktu untuk mengatur ulang dan keluar dari jarak serangan. Sayangnya, serangan lutut itu mematahkan beberapa tulang rusuknya dan menyebabkan cukup banyak cedera. Yakin bahwa dia memegang kendali, Dmitri mendorong lebih keras. Tebasan cepatnya meleset lebar, melewatkan tenggorokan Sean hanya sehelai rambut. Sean telah memukul bajingan raksasa ini di dagu setidaknya 3 kali sekarang, tetapi itu bahkan tidak membuat Dmitri bergeming sedikit pun, bahkan intensitas dan kualitas serangannya tidak turun sama sekali. Akhirnya, Sean didorong dengan punggungnya ke dinding. Bahkan dinding itu tidak aman terhadap kekuatan aneh dan keterampilan pisau Dmitri. Namun, bertahan selama ini tanpa mendaratkan pukulan mematikan membuatnya sedikit tidak sabar. Dmitri ingin Sean yang haus darah, menghadapinya seperti pria. Tusukan berikutnya disambut dengan suara metalik dan pertanyaan, apakah Dmitri pernah menerima hadiah ketika dia masih muda? Dengan memegang plakat sekolah acak untuk mempertahankan dadanya dari pisau, Sean mengakui bahwa dia tidak pernah diberi hadiah sepanjang hidupnya. Sambil mendorong tangan yang memegang pisau menjauh, Sean menendang pria besar itu di perut dengan sebanyak kekuatan tubuh bagian bawah yang bisa dia kerahkan. Rasa sakit itu membuat Dmitri tertekuk dan tersentak,
masih bingung dengan kata-kata Sion. Sion lalu menggunakan penghargaan plakat sekolah untuk membuat pria besar itu berdarah dari lehernya dengan tusukan. Kekuatan di balik bingkai baja itu pasti menghancurkan tenggorokan raksasa itu. Sion lalu mendesak Dimitri untuk menganggap penghargaan plakat itu sebagai souvenir untuk perjalanannya ke Korea, sambil mendorong plakat itu lebih dalam ke dada tentara bayaran itu. Dorongan berikutnya ini hampir membuat pria besar itu pingsan karena rasa sakit. Dengan itu, pertarungan mereka selesai. Sion lalu meregangkan lengannya yang lelah, dan bertanya-tanya apakah dia harus bertemu dengan Rachel dan yang lainnya segera. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu yang menarik perhatian dari sekitarnya. Tanpa sepengetahuan Sion, tenggorokan dan dada Dimitri mungkin rusak parah, tetapi Dimitri masih memiliki cukup kekuatan untuk meraih beberapa tongkat golf. Sementara Sion dengan penasaran mengambil gambar yang menarik perhatiannya, Dimitri sedang mengayunkan ayunannya dengan setiap kekuatan yang tersisa. Itu terlihat canggung dan terburu-buru, tetapi sangat merusak. Itu juga cukup lambat sehingga Sion dapat bereaksi tepat waktu. Pada titik ini, Dimitri hanya berlari karena kebencian. Sion akhirnya memutuskan untuk memastikan kemenangan dengan menggunakan raksasa itu sebagai batu loncatan literal. Dia memanjat ke punggung Dimitri dan mulai mencekik tentara bayaran itu. Sion mendesak pria besar itu untuk mengalah kecuali dia ingin Rachel lebih membencinya. Secara fisik dan mental sudah pada batasnya, mata merah Dimitri akhirnya menutup, dan cengkeramannya pada tongkat golf itu mulai mengendur. Tubuh Dimitri yang lemas menghantam lantai dengan lutut terlebih dahulu sementara semua kesadaran memudar. Sion lalu secara kebetulan menemukan gambarnya sendiri di file kasus sekolah. Dia melihat beberapa fotonya dan beberapa hal lain. Adegan berpindah di gedung sekolah yang baru. Eugene baru saja mencapai area kolam renang untuk mencari anggota geng yang bisa ia kacaukan. Pencariannya yang hati-hati terganggu oleh seorang pria berambut biru yang bergabung dengannya untuk melihat ke dalam air kolam. Menyadari bahwa ia sama sekali tidak merasakan pria ini mendekat, Eugene buru-buru melompat ke jarak yang aman. Musuh yang dapat menyembunyikan kehadiran mereka pada tingkat ini tidak boleh diremehkan, dan satu hal yang pasti adalah orang ini bukan orang biasa. Eugene lalu membuat keputusan cerdas dan melaporkan ke Rachel menggunakan alat komunikasinya. Melihat apa yang dilakukan Eugene, pria itu hanya tertawa dan mengaku bahwa dia sudah memasang pengganggu sinyal sehingga panggilan tidak akan bisa tersambung. Alih-alih berurusan dengan bala bantuan yang mengganggu, pria itu malah ingin bermain. Melihat musuh tampak seperti profesional berpengalaman, rencana permainan Eugene adalah menghindari pertarungan langsung. Dia masih memiliki satu kartu as di lengan bajunya, tidak peduli seberapa memalukan itu ia memutuskan untuk menggunakan kartu ini. Eugene mulai menangis keras seperti anak normal sambil meminta maaf dan bersikap imut. Senyum pria itu semakin dalam saat dia mendengarkan tangisan dan akting Eugene yang gagap. Dia bertanya mengapa anak itu menangis, dan Eugene menjawab bahwa dia hanya ingin pulang. Namun, itu adalah perhitungan yang salah di pihak Eugene karena pria itu tiba-tiba mengayunkan tongkat bisbol logamnya tanpa keraguan. Tongkat itu mengeluarkan suara benturan logam dan membuat anak itu terbang ke dalam lapangan. Eugene berusaha sekuat tenaga menekuk tubuhnya seaman mungkin untuk meminimalkan kerusakan. Lengan yang dia gunakan untuk menangkis tongkat itu tidak berguna sekarang. Dia tidak pernah menyangka pria itu akan menyerang anak yang menangis tanpa perlawanan dengan ayunan penuh seperti itu. Yuri Smirnov, pendatang baru Barevod, juga dikenal sebagai Gopnik, adalah bajingan sakit yang suka memukul lawannya yang tidak berdaya. Tangisan korbannya setiap kali dia memukul benar-benar membuat orang ini bergairah. Gopnik berarti pengganggu atau perundung dalam bahasa Rusia. Eugene selalu menjadi anak baik dari Deadman Shah. Dalam pelatihannya, ia belajar menggunakan air matanya sebagai senjata ampuh. Menggunakan alat yang dimilikinya, ia dapat menyelesaikan misi apapun terlepas dari situasinya. Dalam suatu tugas, ia harus mendekati sepasang penjaga sambil berpura-pura dalam kesulitan, dan para penjaga segera menghubungi gerbang utama untuk mengeluh tentang seorang anak yang masuk. Meskipun mereka berusaha keras untuk berkomunikasi, orang-orang dari gerbang utama tidak merespons dan berlumuran darah. Darah mereka telah menggenang di sekitar tubuh mereka, tewas dengan tebasan bersih. Sementara salah satu penjaga mencoba terhubung ke gerbang utama, yang lain mencoba menenangkan Eugene yang menangis. Si kecil dengan malu-malu menjelaskan bahwa dia datang bersama ayahnya dan terpisah di kamar mandi. Sementara salah satu penjaga memeriksa daftar untuk orang tua yang hilang ini, yang lain fokus menghibur anak itu. Anak-anak lemah dan mereka membutuhkan perlindungan orang dewasa. Air mata anak dapat memunculkan naluri melindungi, dan itu adalah senjata andalan Eugene untuk menurunkan pertahanan musuh. Penjaga yang waspada cukup yakin bahwa tidak ada tamu yang membawa anak. Tetapi ketika dia tahu, temanya sudah bersandar secara tidak wajar di tanah dan anak itu telah pergi. Ketika dia melihat darah mengalir keluar dan menggenang di ubin, dia menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan.
Dia mencoba menghentikan pendarahan temannya sambil panik. Penjaga yang waspada mengamati area itu, tetapi Eugene selangkah lebih maju. Dia siap menerkam dengan pisaunya dari sisi samping begitu saja. Seorang anak kecil berhasil melewati 2 tingkat keamanan dengan mudah. Eugene segera melaporkan keberhasilan perintah itu, tetapi tangannya berlumuran darah orang dewasa. Tapi pria berambut biru di depannya adalah monster yang berbeda. Orang aneh ini bahkan tidak ragu untuk menyerang anak yang menangis dengan ayunan penuh. Dari ekspresi kegembiraan di wajahnya, orang ini benar-benar menikmati apa yang dia lakukan. Dia ingin melihat lebih banyak tangisan itu, dan dia akan dengan senang hati mengayunkan tongkatnya beberapa kali lagi untuk melihat air mata palsu itu lagi. Eugene harus berpikir dan bertindak cepat karena musuh adalah kartu liar yang cepat. Dia menghindari serangan berikutnya, tongkat itu meninggalkan bekas besar di lantai. Kekuatan di balik ayunan itu tidak bisa diremehkan. Itu benar-benar berbeda dari normal. Yuri mengakui bahwa ayunannya sangat crispy karena tongkatnya dibuat khusus sesuai seleranya. Dan dengan benda ini, dia bisa memukul kepala sejumlah anak dengan gembira. Eugene berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dan menghindari kerusakan yang lebih serius, tetapi cedera lengannya mulai terasa, dan itu membuatnya keluar dari posisi saat Yuri secara aktif mengejar. Muak dipimpin ke sana kemari oleh anak itu, pria itu memutar pegangan tongkatnya dan mengarahkan ke Eugene. Lemparan yang menggunakan berat dan momentum tongkat itu, menghancurkan kaki Eugene, dan itu adalah rasa sakit akut yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya yang singkat. Memaksa dirinya untuk kembali fokus, anak itu mengeluarkan pisau kupu-kupu dengan gerakan memutar yang mencolok. Dia menggunakan pisau tipis itu untuk membelokkan tongkat Yuri. Setelah menciptakan sedikit jarak, dia mencoba bangkit dan lari. Eugene melompati beberapa pagar dan fokus untuk mundur meskipun dia tidak dalam kondisi bagus untuk bergerak. Melihatnya bocah pincang menuruni tangga, Yuri memutuskan memberi anak itu 10 detik untuk berlari sejauh yang dia bisa. Hitungan dimulai segera, mendorong Eugene untuk menggertakkan giginya menahan rasa sakit. Salah satu lengan dan salah satu kakinya terluka, itu adalah kombo terburuk yang pernah ada. Dengan 8 detik tersisa pada penghitung waktu, anak itu berguling menjauh. Dia memfokuskan keinginannya untuk berlari sejauh yang dia bisa dalam waktu yang diberikan. Meskipun dia berusaha keras untuk berlari, secara optimal membebani kakinya yang terluka menyebabkan rasa sakit parah menusuk ke tubuhnya. Sementara dia bertekad untuk keluar dari tempat ini, Yuri keluar dari persembunyian dengan tongkatnya terentang untuk pukulan penuh. Eugene dengan canggung mendorong tubuhnya keluar dari jalur, hampir terpukul dan hancur oleh serangan kejutan itu. Pria ini bahkan tidak memberinya waktu mundur penuh 10 detik yang dijanjikan. Bahkan hal hitungan mundur itu hanyalah permainan yang Yuri suka mainkan untuk memberikan harapan palsu yang mudah dihancurkan. Eugene memblokir serangan itu dengan pisau lipatnya sementara si gila itu terus berbicara tentang betapa naifnya anak itu, dan dampaknya akhirnya mengirim Eugene meluncur ke kolam renang. Dia mendarat dan tenggelam ke bagian yang dalam sementara Yuri merayakan seolah-olah dia baru saja memukul home run. Lengan anak itu terlalu lemah dan terlalu sakit untuk berenang kembali ke atas. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya anak yang tidak berguna. Dengan pikiran negatif itu muncul kembali, dia ingat Sion mengolok-olok kebiasaan mengasihani diri sendiri di awal hari. Eugene bersumpah bahwa dia tidak sedramatis yang dituduhkan Sion. Di sisi para gadis harus melerai perkelahian mereka karena mereka memiliki misi pemusnahan yang akan datang. Dalam beberapa jam sebelum menuju ke sekolah, Sion berjanji untuk tidak pernah mengolok-olok Eugene lagi. Tetapi anak itu secara mengejutkan bertanya apakah dia berencana menyelamatkan Ibu Hyunho. Eugene menegaskan bahwa wanita tua itu telah menyerahkan hak orang tuanya, dan memutuskan hubungannya dengan Sion. Bagi anak itu, mengerahkan upaya untuk seseorang yang bahkan bukan keluarga itu aneh. Eugene masih bisa mengingat apa yang dikatakan wanita itu ketika dia mulai mempertanyakan pengasuhannya. Eugene tidak pernah rambutnya diacak-acak sebelumnya saat dia masih kecil. Melihat anak itu bingung, Sion bertanya apakah si kecil juga menganggap Ibu Hyunho sebagai keluarga. Eugene tidak pernah rambutnya diacak-acak dengan penuh kasih sebelumnya. Tetapi tumbuh menjadi alat multifungsi ilegal untuk para elit tanpa menerima cinta cenderung mengacaukan anak-anak. Eugene hanya menerima bahwa definisi keluarga wanita tua itu berbeda dari miliknya. Saran Sion adalah agar Eugene bertanya kepada wanita tua itu apa maksudnya lain kali ketika mereka bertemu. Dia bahkan mengungkit fakta bahwa Ibu Hyunho juga ingin bertemu Eugene di rumahnya lagi. Diam-diam, kedua anak baik ini memupuk kesamaan yang tidak terduga di antara mereka. Namun saat ini, Eugene perlahan tenggelam ke dasar kolam sementara kekuatannya perlahan-lahan terkuras. Di sisi Yuri, ia hanya mengawasinya tenggelam, dan khawatir kesenangan akan berakhir begitu cepat. Eugene akhirnya menerobos air untuk menghirup udara dalam jumlah besar dengan rakus. Dia meronta dan menangis sambil berteriak bahwa dia tidak tahu cara berenang. Yuri memegangi perutnya sambil tertawa terbahak-bahak, dia terlalu bersenang-senang menyiksa anak itu.
Gopnik ini mengulurkan tongkat logamnya untuk memberi Eugene sesuatu untuk dipegang demi keselamatan. Eugene adalah anak yang memunculkan naluri melindungi. Yuri, bajingan sampah yang tidak peduli dengan kehidupan, adalah pasangan mimpi buruk. Akhirnya, Eugene berhasil meraih ujung tongkat untuk berpegangan. Tepat saat dia akan mencapai tempat yang aman, Yuri mengangkat tongkat itu dengan bercanda. Dengan wop sederhana, dia bersikeras bahwa tongkat itu terlepas dan Eugene harus tenggelam ke dalam air dan mati saja. Yuri akan benar-benar menyelamatkan anak itu jika dia berpegangan pada tongkat itu sedikit lebih lama. Begitu dia berbalik untuk pergi ke tempat lain, sebuah tangan kecil menembus permukaan kolam untuk menariknya kehilangan keseimbangan. Genggaman pertama tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukan sesuatu yang berarti, tetapi itu menahan Yuri di tempatnya. Menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya, Eugene membalik genggamannya ke dalam air. Itu adalah pergumulan yang cukup, tetapi ini adalah satu-satunya cara realistis yang bisa dia pikirkan untuk menghadapi musuh. Mantra menyelesaikan misi terus berulang di benaknya. Akhirnya, dia berhasil menarik Yuri, si pengganggu, ke bagian kolam yang dalam. Anak itu selalu percaya diri dengan keterampilan aktingnya. Dia bahkan berhasil menipu pembunuh anak yang tidak punya hati. Sambil membiarkan air menguras kekuatan Yuri, Eugene melingkarkan lengannya di leher orang itu untuk cekikan. Pertama, dia ditipu tentang kemampuan berenang anak itu. Sekarang, dia kesulitan bernapas karena cekikan. Tiba-tiba, itu bukan lagi kesenangan dan permainan untuk Gopnik. Sambil mengencangkan cekikannya, Eugene menghina tentara bayaran Rusia itu karena menjadi sepotong sampah yang mudah tertipu. Amatir seperti ini hanyalah pembunuhan gratis untuk anak baik dari Dead Man Shah. Saat Eugene mengencangkan cekikannya lebih keras lagi, Yuri mulai panik dan memaki-maki bajingan kecil itu, menuntut untuk dilepaskan. Sayangnya bagi anak itu, preman Rusia itu lebih keras kepala daripada yang dia duga. Perkelahian mereka telah berubah menjadi pertarungan gulat air habis-habisan. Menggenggam tongkatnya yang khusus, Yuri berulang kali membenturkan lengan Eugene dengan pegangannya. Rasa sakit yang tajam membuat cengkeraman anak itu mengendur, melepaskan preman itu. Yuri lalu tersenyum dan berbalik untuk kembali menyerang, ingin sekali menghancurkan kepala anak itu. Serangan pertama agak terlalu lambat, memungkinkan Eugene menyelam kembali ke dalam air untuk menghindar. Dia menahan napas dan menyelam lebih dalam ke kolam, secara efektif menghindari orang Rusia itu. Eugene berhasil menempatkan jarak yang layak di antara mereka untuk berenang ke atas mencari udara. Dia akan mati jika mereka tidak berada di air. Tongkat itu sangat berbahaya. Tapi Yuri gigih. Yang mengejutkan anak itu, dia menggunakan lintasan kolam yang mengambang sebagai pijakan di tengah air. Kali ini, senyum manis palsu itu hilang. Preman Rusia itu bermaksud untuk mengambil ini secara pribadi dan menghabisi tikus kecil itu. Eugene tercengang, karena dia tidak menyangka bajingan itu akan memanjat pelampung. Keseimbangan yang dibutuhkan untuk melakukannya pasti gila. Dengan pijakan, Yuri dapat meluncurkan serangan eksplosif sekali lagi saat dia memainkan tongkat pemukulnya. Di dalam kolam renang, Eugene tidak punya pilihan lain selain menyelam kembali ke kedalaman untuk menghindari serangan brutal seperti itu. Yuri melacaknya dari atas, tersenyum karena dia tahu bahwa anak itu tidak mungkin bisa tinggal di bawah kolam selamanya. Di sisi Eugene, dia harus memilih, lebih baik menahan napas daripada kepalanya remuk oleh seorang psikopat. Yuri terlihat bersenang-senang menyiksa anak kecil itu. Pertarungan telah berubah menjadi permainan menunggu tentang berapa lama anak itu bisa bertahan. Eugene tidak pernah melawan seseorang segila bajingan yang mengambang itu. Dia lalu berenang menjauh untuk menciptakan jarak sambil memeras otaknya untuk mencari jalan keluar dari situasi rumit ini. Mengimbangi renangannya, preman Rusia itu berlari di atas pelampung sambil memperingatkan anak itu bahwa banyak bergerak akan menggunakan lebih banyak oksigen di paru-parunya. Eugene tahu bahwa dia tidak mungkin bisa terus seperti ini, tetapi jika dia berani berenang ke atas dengan kepalanya keluar dari air, dia tahu nasib suram menunggunya. Iblis dan tongkatnya akan menunggu dengan kejutan yang tidak menyenangkan. Darahnya pasti akan mewarnai air menjadi merah tua, dan hidupnya akan berhenti. Itu adalah kematian karena tenggelam atau kematian karena trauma benda tumpul. Tanpa rencana yang layak untuk bertahan hidup, itulah dua pilihan yang sangat terbatas. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pelampung hanya ditahan oleh tali dan ada beberapa area air. Itu adalah celah yang dapat dieksploitasi di antaranya. 2 menit yang menyiksa telah berlalu, dan paru-paru Eugene mendekati batasnya. Alih-alih berenang ke atas dengan putus asa untuk udara yang sangat dia butuhkan, anak itu berenang menjauh sekali lagi. Yuri dengan senang hati mengikutinya, menyiksa anak laki-laki itu sambil tertawa seperti orang gila. Tanpa sepengetahuannya, Eugene sudah mengeluarkan pisau kupu-kupu miliknya. Dia sedang menunggu preman Rusia itu melompat ke lintasan mengambang yang berbeda.
Sebelum bajingan itu bisa mendarat dan menstabilkan dirinya di atas air, Eugene menebas tali, secara efektif mengambil keuntungan musuh. Senyum Yuri segera menghilang saat bocah nakal itu berhasil mengecohnya. Dia terjun ke dalam air di dekat anak itu dan membuat percikan besar dalam prosesnya. Dengan paru-parunya terisi kembali dengan oksigen, Eugene menyelam ke bawah sekali lagi untuk membawa pertempuran ke area yang lebih menguntungkan. Preman Rusia itu marah, dia baru saja jatuh karena trik kecil. Tetapi bahkan di bawah air, dia menolak untuk percaya bahwa anak itu dapat melakukan apapun padanya dengan pisau mainan. Dia bahkan tidak berhenti sejenak untuk berpikir bahwa mengayunkan senjata di bawah air sama sekali tidak ada gunanya sejak awal. Di sini, di kedalaman, ada pilihan yang lebih baik untuk menghabisi musuh. Di dalam air, di mana ayunan akan melambat drastis oleh hambatan, senjata yang lebih besar bukan hanya kerugian, tetapi juga liabilitas secara keseluruhan. Di sisi lain, pisau kupu-kupu kecil Eugene dan tubuh kecilnya adalah senjata yang optimal. Serangan pertamanya sederhana, dengan refleks orang Rusia itu, dia mampu menghindari tusukan di wajah. Tetapi itu bukan satu-satunya senjata di tangan anak itu, dia lalu berhasil mengambil tali terpotong yang menahan pelampung. Eugene lalu melilitkan tali di leher orang Rusia itu dan menariknya sekuat tenaga. Dicekik di bawah air pastilah pengalaman yang mengerikan untuk dilalui. Itu sangat buruk sehingga Yuri mulai mengumpat dalam bahasa Rusia di benaknya. Di sisi Eugene, dia telah menunggu kesempatan ini, dan dia pasti akan memanfaatkannya dengan sekuat tenaga saat dia mengencangkan cekikan itu. Beberapa detik kemudian, sang pemenang muncul, terengah-engah mencari udara saat pria dewasa yang baru saja dicekiknya ditinggalkan di air kolam yang dingin dan gelap. Inilah yang Anda dapatkan karena meremehkan seseorang yang lebih kecil dari diri Anda. Eugene mungkin kalah jauh dalam hampir setiap kategori, tetapi dalam hal membunuh, anak dari Deadman Shah tidak akan pernah kalah melawan orang seperti Yuri. Di sisi lain kampus, Sister Rachel sedang berjuang untuk memuat ulang uzinya menggunakan mulutnya. Begitu dia berhasil melakukannya, dia secara akurat menetralisir tim keamanan yang mengejar dengan serangan bertubi-tubi dari belakang sementara Maria menopang sisi tubuhnya yang terluka. Sayangnya, lukanya mulai kambuh ketika Maria secara tidak sengaja menabraknya. Dengan mempertahankan tembakan perlindungannya, dia berbelok ke sudut untuk berlindung. Tim keamanan jatuh satu persatu. Beberapa terkena di anggota tubuh mereka, dan beberapa harus memakan peluru dengan rompi mereka. Setelah Maria diamankan, dia bertanya kepada Rachel apakah dia baik-baik saja. Hal-hal menjadi jauh lebih rumit daripada yang mereka duga ketika mereka menjalankan misi ini. Mungkin akan lebih baik untuk mundur untuk saat ini, tetapi Rachel adalah orang yang patuh pada aturan dan perintah. Arahan mereka adalah membunuh semua orang, dan itulah yang akan mereka lakukan. Selain itu, Sion masih bergulat dengan monster itu, Dimitri. Paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah mengurus amatir-amatir kecil itu, tetapi amunisi Rachel hanya tersisa satu klip. Maria sama sekali tidak menyukai peluang mereka. Dia bersikeras bahwa pembersihan akan mustahil hanya dengan mereka berdua. Dimitri dan Yuri, orang-orang Barevot, tidak pernah diperhitungkan dalam rencana mereka. Dia lalu mengeluarkan ponselnya untuk melihat apakah mereka setidaknya bisa mendapatkan bala bantuan. Namun Rachel menegurnya karena mengucapkan kata-kata kelemahan. Maria mengklaim bahwa dia hanya bersikap realistis, mengingat mereka berdua terluka dan tidak dalam kondisi 100%. Dengan mengisi ulang senjata untuk terakhir kalinya, Rachel menyadari sesuatu yang aneh. Rachel mengklaim bahwa dia tidak yakin sebelumnya, tetapi Maria seharusnya tidak pernah diberitahu bahwa Yuri juga ada di gedung ini. Keheningan meliputi kedua gadis itu. Maria lalu memalingkan muka dari layar ponselnya, dan senyum licik merayap di bibirnya. Dia membuat kesalahan bodoh, dan Rachel menyadarinya. Dia tahu bahwa jika Eugene kecil ada di sini, bocah nakal itu pasti akan menyebutnya amatir untuk kesalahan seperti itu. Uzi Rachel lalu mengarah ke kepala Maria, kemarahan terlihat di matanya. Dia bertanya kepada Maria mengapa, tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana. Bagaimana bisa seorang anak baik di bawah kendali Deadman Shah memberontak dan melawan perintahnya, seharusnya mustahil untuk mengkhianati organisasi. Rachel menginginkan jawaban, dan dia menginginkannya sekarang. Di sisi Maria dia tetap tenang dan mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang mengubah permainan. Dengan melempar kalung salibnya, dia mengungkapkan bahwa jalan untuk mengatasi 3 prinsip telah ditemukan. Dilihat dari cara dia berbicara, dia menyiratkan bahwa dia bukan satu-satunya. Jika itu masalahnya, siapa lagi yang ada di sana? Dan Maria hanya menjawab bahwa Noel sudah kembali. Mendengar nama yang sudah bertahun-tahun tidak dia dengar membuat Rachel menggigil tidak percaya. Penyebutan nama Noel saja mengguncangnya sampai ke inti. Kejutannya memberi Maria cukup celah untuk menerjang dan melepaskan magazin dari Uzi di tangan Rachel.